Iya, lagi dalam keadaan gondrong juga ini. Mantap, mantap, mantap. Ya, assalamualaikum teman-teman semua ya. Di kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan salah satu mualaf wonderkid kalau saya bilang ya. Mualaf yang cukup aktif dalam dunia diskusi lintas iman dan bisa dibilang inilah penerus-penerus para apologet-apologet yang senior ya. Terus apa nih? Bang Jul lihat tadi Obed Lele nggak? Oh, saya nggak lihat si Lele. Oke, di kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol untuk mendengarkan ya perjalanan dari seorang Jimen sehingga bisa memutuskan menjadi seorang mualaf dan apologet tentunya ya. Dan kalau boleh tahu nih, ya sebelumnya assalamualaikum buat Bang Jimen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Jimen itu nickname panggung ya, bukan nama asli ya? Itu sebenarnya nama asli saya, Bang. Oh, nama asli. Jimen itu marga asli, tinggal ditambahin aja nanti marga Harefa, singkatan dari nama asli. Tapi Jimen itu nama benar gitu, benar nama saya. Cuman disingkat ya, disingkat. Ada marga Iya. Harefa, artinya dari Nias ya. Dari Nias, Bang. Siap. Nias di mana ya, Bang? Saya Gunung Stoli, Bang. Oh, di Gunung Sitolinya. Ya. Kalau sekarang udah nggak di situ lagi ya? Oh tidak, saya di Medan saat ini, tepatnya di daerah Tuntungan. Oh, Tuntungan. Deli Serdang lah jatuhnya, Bang. Siap, betul. Oke. Ya, kalau boleh tahu, ini mualafnya sejak kapan, Bang Jimen? Mualafnya itu lebih tepat itu bulan 7. Karena sebelumnya saya itu mualaf itu seminggu sebelum saya taklimkan lagi di Komal Bang Inspirasi, saya mualaf diam-diam di daerah Aceh, Takengon sana. Oh, sempat lagi main ke Takengon? Iya, karena saya mualaf diam-diam, karena kalau di Komal, karena pada saat itu saya tidak punya alat komunikasi dari orang tua, karena kan ada masalah sama orang tua gara-gara saya mempelajari Islam kan. Waduh, Jadi iya, ketahuan saya waktu mempelajari Islamnya ketahuan artinya? ketahuan. Handphone Itu waktu saya di mana? Di Gunung Sitoli? tidak di Medan, keluarga di Medan. Oh, oke, oke. Artinya lahir di Gunung Sitoli tapi besar di Medan ya? Iya, betul. Oke. Oke, kalau boleh tahu nih Bang Jimen, kan artinya dulu sempat ke Takengon itu dalam rangka main-main atau mau syahadat ke Takengon gitu? Kenapa harus ke Takengon? Mau syahadat. Syahadat kan, mau syahadat. Iya. kan Medan gede gitu, kenapa nggak di Medan aja? Repot kali ke Takengon. Keluarga lagi mantau. Oh, karena Keluarga lagi mantau. Iya. Karena kan pada saat itu gini Bang, ada kebetulan ada pekerjaan di daerah Aceh yang tepatnya itu daerah Bener Meriah. ya benar Maria tahu. Iya, tapi ada teman saya, pekerja saya, dulu saya kan masih ada karyawan yang saya bawa dari Medan, orang Aceh di Takengon. Saya Oh, bilang, tim dari Medan ya? iya, saya tanya sama dia, bisa nggak saya kira-kira masuk Islam? Dibilangnya bisa, Islam itu menerima bagi yang mau ingin masuk. Tapi saya seperti inilah, dia tahu cerita hidup saya. Ya udah di kampung saya aja katanya. Di kampung saya itu ada ustadz yang dulu saya belajar di daerah Takengon. Namanya Ustadz Jainal. Jadi dari Ustadz Jainal lah saya masuk Islam pertama kali. Oh, karena rekomendasi dari ini ya, pekerja itu ya, supaya gampang gitu. Karena yang Bang Jimen kenal cuman dia gitu ya, nggak ada teman yang lain gitu ya. Betul, ya Muslim ya, khusus Muslim gitu. Ya, yang Muslim tentunya. Terus begitu syahadat di situ, apa yang Bang Jimen lakukan? Yang saya lakukan situ syahadat. Ketika saya syahadat, 2 hari setelah saya syahadat, saya balik ke Medan, balik ke rumah, ke keluarga. Saya jujurkan kepada mamak saya. Mamak saya saat itu shock. Ya, jadi marah. Saya sampaikan kepada bapak saya. Ya, bapak saya juga marah. Keluarga udah panik, marah-marah. Mereka macam lah yang mereka tuduhkan bagi Islam kan, khususnya kepada para apologet Islamnya. Yang dimana saya itu dikatakan dicuci otak, didoktrin gitu, ya kan. Tapi saya menjelaskan saya ini masa saya menjalani pendidikan sampai S2, pada saat itu saya S2 tapi saya didoktrin orang lain gitu. Berarti saya tidak punya pendirian, tidak punya prinsip gitu.
Padahal saya belajar, saya punya legal standing dalam dunia pendidikan, tidak mungkin dipengaruhi gitu saya sampaikan. Justru karena saya mencari tahu kebenarannya, ya saya harus pindah gitu. Dan inilah pilihan hidup saya. Saya sampaikan kepada orang tua saya seperti itu. Dan pada saat itu orang tua tidak menerima. Ketika tidak menerima, sebulan saya masih di rumah, bapak sudah menyerah, lalu saya diusir Waduh, dari rumah. kalau boleh tahu di antara keluarga besar nih, cuman Bang Jimen doang yang masuk Islam atau sudah ada sebelumnya paman atau sepupu gitu? Tidak ada. Artinya Hanya saya. perdana ya? Di keluarga besar perdana ini? Iya, saya orang Oh, pertama. oke. Terus kan dari Takengon ketahuan sama Iya. orang tua, diusir. Diusir. Waktu itu belum masuk Komal atau sudah sering masuk Komal? Sebelumnya saya ini sering berdiskusi sebelumnya kepada Pak Apologet Islam. Saya punya akun banyak, akun fake saya dulu yang banyak. Saya bukan akun Jimen ini. Saya ini dulu pembela Tritunggal. Saya kan dulu Tritunggal. Iya. Saya Kristen Tritunggal. Saya selalu membela iman kekristenan ya. Iya, Doktrin Anda dengar. gereja juga. Jadi dulu cukup intens berdebat dengan teman-teman apologet ya. Jelas, Bang. Sering. Itu, Bahkan saya menghujat, bukan berdebat lebih jatuhnya. waduh, menghujat. Ya. Gimana hujatannya? Ya, saya menghujatnya itu seperti bagaimana saya sampaikan bahwa kalian itu penyembah kubus. Mohon maaf ya, Bang. Saya Iya. sampaikan ini, saya menyembah kubus. Kalian sujud ke sana. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW itu akhlak yang tidak mulia. Di mana dia itu ya banyak istri. Itu saya sebelum sampaikan itu saya sampaikan ketika saya belum tahu apa-apa tentang Islam. Jadi saya menyampaikan itu, saya hanya baca hadis tentang Islam, bagaimana ceramah-ceramah di dalam YouTube, saya ambil itu sebagai contoh buruk, saya framing buruk untuk di Komal untuk berdiskusi kepada apologet Islam. Gitu deh. Kalau boleh tahu itu berapa lama diskusi sebelum jadi mualaf? Setahun, 2 tahun? Ada hampir 2 tahun lebih, mau 3 2 tahun. tahun. Ya, Artinya udah lama ini ya? sudah lama. Oke. Sudah Kalau lama, dulu tapi sendiri, Bang Jimen itu artinya pandangan kepada Islam tuh benar-benar negatif gitu? Negatif, karena kan saya tidak membaca Al-Quran dan hadis secara saksama. Jadi kan saya berpikir apa yang disampaikan oleh hadis itu, yang disampaikan Al-Quran itu, oh berarti itu maknanya gitu. Kan saya baca terjemahan. Oke. Itu Ternyata kan belajar menghina Islam tuh sama siapa dulu tuh? Nonton siapa tuh? Kan pasti biasa ada rekomendasi yang sering ditonton gitu kan? Argumen-argumen yang dari pihak Polikardusnya. Julius. saya berasal dari diri saya sendiri itu, Bang. Wih, Dari diri. dari sendiri? Iya, karena gini, Bang. Siapa sih yang menerima Yesus dihina yang bukan Tuhan, ajaran agama kita? Jadi saya membaca hadis, oh hadisnya seperti ini. Oh berarti seperti ini Islam. Saya sampaikan. Oh di sana Nabi Muhammad mencium batu, ya. Lalu mereka mencium batu. Para umat Islam ini berarti mereka ini adalah yang berhala. batu. Iya, begitu, Bang. Ya, siap. Jadi memang dari Abang gara-gara kesal melihat para apologet Islam, dari situ Abang inisiatif belajar, cari-cari tahu apa yang bisa digunakan untuk menyerang dan menghujat Islam ya. Iya, betul, Bang. Oke. Waktu itu orang tua tahu Abang sering ikut masuk dalam ruang diskusi gitu. Sebelumnya tidak tahu, tapi lama-lama tahu orang tua saya. Waktu udah Dipecahin. tunggu dulu, waktu udah Dipecahin di itu Islam. Jimen. Jimen Jangan- ceritain sama Julius dipecahin. Tunggu, jangan potong dulu. Jadi taunya itu waktu sudah masuk Islam atau waktu masih Kristen sudah tahu? Sebelum masuk Islam pun saya itu udah tahu orang tua saya gitu. Hanya saja saya dulu didukung orang tua ketika Untuk saya masih berdiskusi. membela iman Kristen, orang tua tidak mempermasalahkan gitu. Malah senang ya? Malah senang. Tapi ketika saya mulai belajar Islam, begitulah tiba-tiba berubah sikap orang tua. Pasti ada dianggap suatu- pasti dianggap ini lawan-lawan debat ini yang menghipnotis dan mempengaruhi pastinya kan? Iya. Bahkan pada suatu saat malam saya lagi diskusi, saya masih Kristen itu. Saya masih Kristen. Tengah malam kalau nggak salah jam-jam 11:30 lah. Ada Bang Handi kalau nggak salah ya, Bang Handi salah satu apologet Islam gitu. Saya lagi diskusi tiba-tiba handphone saya dibanting gitu karena saya
mempertanyakan tentang Islam. Mungkin orang tua saya mendengar di kamar gitu. Dari luar kan mendengar, keluar banting handphone. Handphone saya hancur handphone saya karena orang tua merasa, lah saya mengizinkan kamu untuk live, kata bapak kan, saya mengizinkan kamu untuk live untuk membela iman Kristen, Iya. bukan untuk justru Belajar Islam. belajar tentang Islam, bertanya tentang Islam. Oke, iya, karena dari cara orang bertanya itu kita bisa lihat ini orang tendensinya ingin belajar atau ingin menyerang gitu ya. Iya, betul itu Bang. Ya, jadi orang tuanya melihat bahwa lo ini kok bukan lagi diskusi malah jadi belajar gitu ya. Di situ Iya. marah. Iya. Oke. Terus syahadatnya di Takengon, terus kembali ke Medan, syahadat lagi kalau nggak salah di Bang Juma atau gimana? Iya, syahadat lagi saya di Komal, namanya inspirasi kehidupan. Tahu. Ya, Dengan saya taklimkan kembali, saya ucapkan kembali syahadat. Karena kan saya dikenalkan juga di dalam Komal itu kan sebagai orang non-muslim ya. ya. Jadi saya pengen juga dibilang Bang Inspirasi hostnya, Anda mau nggak dikenal bahwa kamu itu sudah masuk Islam di barisan menyembah yang benar. Ya bisa Anda syahadat ulang. Saya rasa dulu, emang bisa syahadat ulang gitu. Ternyata bisa, tapi bukan masalah syahadatnya, tapi ditaklinkan kembali kalau nggak salah. Betul. Tuh. Nggak ada masalah itu. Iya. Tapi sertifikat mualaf diterbitkan di Takengon atau dari mana tuh kalau boleh tahu? Takengon, Oh, di Takengon tuh udah beres artinya ya untuk pengarsipan Udah dan beres. semuanya. udah beres. Sudah dikeluarkan di masjid, bukan masjid besar juga, namanya desa Bang. Ya. Oke. Iya. Kalau boleh tahu waktu syahadat di online itu sama siapa? Ustadz Tata nih ditulis ya, bukan Bang Zuma ya? Sebenarnya ada di sana di situ udah ada Ustadz Hanafi, Ustadz Alif, ada Bang Handi, semuanya di situ ada. Bukan Bang Zuma. Bukan Bang Zuma ya. pada saat itu nggak ada. Iya. Dia lagi sibuk mungkin ya. Oke, Iya. kalau boleh tahu, terus kan diusir tuh sama orang tua. Itu gimana tuh perasaannya? Hancur dan hancur, sakit, sedih selalu gitu. Hanya saja saya berpikir seperti ini gitu. Ini udah konsekuensi, resiko. Dari awal kan saya sudah berpikir pasti ini. Saya lihat bahwa ketika saya masuk Islam pasti saya tidak akan dapat warisan. Saya tidak Waduh. akan dapat. Iya, saya tidak akan dapat karena orang tua sudah mewanti-wanti ketika saya dibanting handphone itu. Ketika masih saya dalam keadaan non muslim. Kalau boleh tahu berapa bersaudara nih Bang Jimen? Sebenarnya kami ini 3 bersaudara, Bang. Bang Jimen yang ke? Saya anak pertama. Oh, anak pertama. Oke. Iya. Nah, Kalau boleh tahu pekerjaan ada hubungan sama keluarga atau memang sendiri di luar? gimana? Pekerjaan Bang Jimen itu yang sampai harus ke Takengon itu pekerjaan yang ada hubungan dengan keluarga atau memang di luar keluarga? Di luar keluarga. Di luar keluarga. Oke, ya, jadi ya kadang kan kalau masih dalam keluarga kan kayak siapa sih? Si J ya, si J kan dia nggak bisa diusir dia. Kalau diusir gawat nanti usaha mamanya kan. Iya, betul. Ya kalau ada hubungan dengan keluarga kalau usahanya, tapi kalau ini nggak ada, main usir gitu aja ya. Iya, betul. Biasa kan orang tua tuh kadang-kadang ngusir itu cuma ngancam. Ini serius artinya diusir. Jadi gini, bapak saya itu sebenarnya saya tahu orang tua saya pasti sayang kepada saya. Ya Mama pasti. saya tahu mereka sayang sama saya. Mereka tidak ada niat untuk mengusir. Tetapi kan keluarga yang lain ini kan memprovokasi. Oke. Saudara jadi- bapak ini kan seorang pendeta di kampung di daerah Gunung Stoli, di Nias. Jadi saya dengar ucapan ketika di handphone itu di speaker di ruang makan, adik bapak ini seorang pendeta mengatakan, buat pelajaran aja, usir aja dia. Dia nanti tidak akan bisa mampu hidup di luar. Dia akan kembali nanti. Disitulah nanti kita berikan pemahaman kepada dia. Lah saya pada saat itu saya jujur ya Bang, saya orangnya juga punya harga diri gitu. Ya, saya kan mencari uang gitu. Saya ketika tamat SMK saya tidak pernah minta kepada orang tua saya. Saya buka usaha sendiri, saya cari duit gitu. Bahkan saya beli rumah sendiri gitu. Saya udah beli rumah, tetapi rumah itu malah dialokasikan karena rumah itu saya titipkan kepada orang tua saya, malah orang tua saya ngasih kepada adik saya. Nah, kebetulan hasil rumah itu bukan hasil yang halal ya bagi saya, menurut saya, karena itu adalah kooperasi di mana saya dulu memberikan pinjaman
itu harus bunga 20%. Oh, bukan 30 ya? 20? 20 pada zaman itu, Oh, 20%. 20 yang Sekarang kan berapa hari? 40 hari? gimana? Berapa hari? 40 hari? 30 hari. 30 hari, oke. Iya, Yang sobek-sobek ya? iya. Betul. Abang paham bro ternyata. Jadi pada saat Temanku banyak soalnya. oh iya. Pada saat itu karena saya orang tua tidak menerima, saya diusir. Saya hanya membawa pakaian itu pakai ransel hiking. Saya bawa berkas-berkas ijazah S1, S2, ijazah SMK, hanya itu yang saya bawa. Saya hidup di jalanan, Bang. Jujur saja, saya hidup di jalanan. Nggak, kenapa Saya bisa hidup di jalanan? Kan selama ini bekerja, harusnya kan masih ada dong simpanan-simpanan uang dan sebagainya. betul. Masalahnya, tabungan saya kan sama orang tua. Saya cari duit itu kan kepada orang tua. Saya kasih sama mama. Saya belum berkeluarga. Palingan duit yang saya pakai itu ya untuk palingan foya-foya, jalan-jalan. Habis hari itu. Uang jajan lah ya. Iya. Tabungan saya kan kepada orang tua saya. Segitunya ya? Kasih ke orang tua semua? Semua sama orang tua. Oke. Nah, jadi bukan saya tidak bisa mengambil, saya bisa keberatan, saya bisa ngamuk, saya bisa rusuh. Saya bisa rusuh di dalam keluarga. Ya. Tetapi masalahnya bukan itu poinnya. Justru kalau saya rusuh, marah, mereka mengframing, apalagi adik bapak kan, seorang pendeta, oh ini ajaran yang karena kamu itu masuk Islam jadi gini kawan. Saya Kesurupan udah gitu ya? baca. Pasti Iya, dibilang saya kesurupan ini. Iya, saya sudah baca itu. Jadi saya justru mengatakan, lah kalau memang itu menjadi permasalahan, ambillah itu. Tetapi bukan berarti Anda membatasi saya, orang tua membatasi saya untuk yang mengambil pilihan saya bahwa saya mau masuk Islam. Lah kalian ini nanti orang tua, mohon maaf ya Bang, orang tua itu nanti akan meninggal. Dia tidak tahu apa-apa tentang hidup saya nanti. Biarkan saya menanggung resikonya. Saudara itu, keluarga tidak tahu apa-apa nanti. Mereka siapa? Mereka tidak pernah memberikan 1% pun untuk dalam hidup saya. Makanya saya bilang kayak gini, kalau memang itu adalah keputusan yang benar, ambil. Saya berikan semuanya. Gitu. Di saat sebelum itu juga Bang, saya mau menceritakan juga. Sebelum saya pergi dari rumah, seminggu sebelum saya pergi dari rumah, diusir dari rumah, ya. Saya kan sudah tunangan Bang. Tunangan saya ini di Jakarta tinggal. Ya, dia kebetulan tugas di sana dinas di Jakarta. Jadi dia seorang non Muslim. Ya sama seperti saya. Kami sudah tunangan. Iya. Jadi saya tanya 3 kali kepada dia, bicara baik-baik. Kami jumpa. Dek, saya mau tanya samamu. Ya, Hasian kupanggil lah, Hasian. Saya mau tanya. Oh, Batak? Enggak. Tapi saya sering kami pakai Sian gitu. Karena kan di Medan. Oh, iya, karena kan biasa Hasian itu Batak. Kalau Nias enggak ya? Iya, enggak Nias enggak. Jadi Sian. Kalau di Nias kan Akhigu dibilang. Kalau kami kan karena udah di Medan, Sian sering panggilan tren lah. Saya buat. Sian, kamu jujur, kamu kan mau nikah kepada saya yang akan menanggung segala apapun. Kira-kira kamu mau nggak masuk Islam? Dia terkejut, nangis. Jadi beneran itu yang di keluarga yang disampaikan bla bla bla, kan selama itu kan dia hanya dengar-dengar aja. Tapi percayanya dia lebih percaya kepada saya gitu. Iya. Nah, saya tenangkan, tarik nafas. Saya tanya lagi, kamu mau nggak mengikuti saya nanti masuk Islam ketika menikah? Saya ingat omongan dia, dengan tegas dia mengatakan sambil menunjukkan tangannya di mulutku. Maaf, kalau hanya sekedar cinta, sekali anak Tuhan Yesus tetap anak Tuhan Yesus. Saya tanya sampai 3 kali. Katanya tetap anak Tuhan Yesus. Maka saya bilang, terjawab semua bahwa kamu itu bukan ingin hidup bersamaku, bukan ingin hidup berkomitmen menghadapi segala apapun bersamaku. Jadi saya pergi ke rumahnya, menyampaikan kepada orang tuanya saya tidak melanjutkan hubungan. Orang tuanya keluarga marah-marah pada saat itu. Itulah sebabnya juga yang mendorong bapak saya untuk mengusir saya dari rumah. Gitu. Oh, karena keluarga sama calon itu sudah sangat dekat ya? Sudah sangat dekat. setuju ya? Sangat dekat. Waduh, gawat juga ini. Terus, ya artinya ini ya, mantan tunangan atau mantan pacar itu termasuk Kristen yang sangat taat dong, kalau sampai gitu.
Tidak juga, dia jarang gereja. Waduh, jarang. Jarang gereja, tidak. Justru saya lebih rajin gereja daripada dia. Tapi Saya mungkin lebih, pandangan dia ke Islam yang memang negatif gitu ya. iya, saya sudah bilang sama dia, kalau Anda mengatakan tidak mau masuk Islam, berikan satu alasannya apa gitu. Iya. Biar saya jawab, apa yang salah dalam Islam yang kau dengar? Biar saya jawab, saya bilang sama dia. Atau enggak Apa kita yang ke Komal. meragukan? Ya gitu. Iya, kita ke Komal, ya kita dengarkan apa, sana bisa Anda bertanya bebas gitu. Tapi jawabannya kayak gini, saya tidak butuh itu. Saya sekali mengatakan itu adalah ajaran sesat, ajaran iblis. Mohon maaf ya Bang, mohon maaf, itulah Nggak apa-apa. tunangan saya dulu, mantan tunangan saya. Biasa Bang, saya punya teman juga dulu kalau bahas Islam ya kurang lebih sama ya. Apalagi kalau kita mualaf itu biasa dianggap apa ya, kita tuh sedang terhipnotis ya. Biasanya mereka bilangnya kamu terhipnotis apa? Atau yang kedua, perempuan muslim mana yang sudah guna kamu gitu ya. Ada nggak Iya, dibilang gitu sama keluarga? ada sih. Saya kan sudah dibilang saya dicuci otak gitu. Saya disuruh dikatakan Anda udah dicuci otakmu, pikiranmu. Saya bilang, umur saya 27 tahun. Pada saat itu kan tahun lalu 27 tahun saya. 28 lah sekarang. Saya ini 27 tahun. Saya nempuh pendidikan bukan lagi strata S1, strata S2. Bentar lagi saya wisuda. Masa seorang orang itu bisa cuci otak saya? Saya punya pendirian. Hanya saja ini adalah kebenaran yang saya cari. Ya. Justru kebenaran itu saya dapat Bang Julius, bukan di dalam Islam. Kebenaran tentang agama saya, bahwa agama saya itu bukan, Yesus itu bukan Tuhan, bukan di Islam saya dapat, bukan. Saya belajar Islam itu ketika masuk Islam, ketika mualaf. Lebih intens membahas Islam, mempelajari Islam ketika mualaf, syahadat. Saya mempelajari di dalam isi Bible itu sendiri. Gitu. Saya mempelajari, justru menemukan fakta, lah kenapa nggak dari dulu ini? Kenapa pendetanya tidak menjelaskan seperti ini dulu kepada kami? Ada sekolah minggu dulu, ada namanya katekisasi, ada namanya dulu pengembalaan. Kenapa mereka tidak memberitahukan ini kebenarannya? Dan saya maklumi juga, karena itu adalah doktrin. Ya harus tunduk. Pendeta juga harus tunduk pada doktrin gereja. Gitu. Mereka punya organisasi yang namanya sinode. Sinode harus tunduk juga, para pendeta harus tunduk pada sinode. Apa permasalahan-permasalahan yang terjadi di gereja bisa diajukan kepada sinode. Jadi saya merasa pada saat itu, apa ini? Ini seorang tokoh agama yang harusnya memberikan pembuktian kebenaran yang ada di dalam kitab suci. Kenapa malah seperti ini? Kita seperti dibodoh-bodohi gitu. Menurut pribadi saya, dibodoh-bodohi gitu. Karena kenapa saya berani mengambil resiko mengatakan dibodoh-bodohi? Karena namanya kitab suci itu, kalau tertulis di sana dia bukan Tuhan dan dia adalah hamba, ya kenapa harus kita paksa dia dalam menjadi Tuhan? Berarti kita mentuhankan sesuatu hal yang entitasnya yang bukan memang Tuhan. Iya. Itu permasalahannya. Sementara yang benar itu adalah mentuhankan sesuatu hal yang benar-benar Tuhan. Tuhan itu perlu pengakuan dari dirinya bahwa dia Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu dia Tuhan kalau dia tidak mengaku dirinya adalah Tuhan? Iya. Ya. Coba bayangkan, saya berpikir dulu di Niasana kami juga menyembah nenek moyang kami, leluhur roh-roh gitu, sebelum datangnya agama. Bahkan ketika kakek saya masih hidup, dia percaya bahwa roh-roh itu hidup. Saya lihat, apakah roh itu memang hidup? Ada nggak pengakuan bahwa dari roh itu mengaku bahwa dia bisa memberikan kehidupan kepada manusia sehingga kita menyembah dia? Kenapa coba? Jadi ketika doktrin gereja menyampaikan kepada saya sempat digembalakan ulang selama seminggu. 4 hari itu digembalakan ulang. Hampir seminggu lah itu. Satu pertanyaan saya sama pendeta, dia tidak bisa jawab. Di situ saya memang poin-poinnya agak emosi kepada dia, seorang pendeta dari Nias. Pak Pendeta, tunjukkan dalil di dalam Bible kita ini, kitab suci kita ini, di mana Yesus mengaku bahwa dia itu adalah sesembahan Tuhan, ya, ataupun dia sama dengan Tuhan yang disembah. Dia sama dengan Tuhan dan disembah. Ada nggak? Dia berputar-putar, jawabannya berputar-putar. Saya tidak suka seperti itu. Saya jawab seperti ini. Mohon maaf Pak Pendeta,
Tuhan itu harus ada pengakuan dari dirinya. Kalau tidak ada pengakuan dari dirinya, maka dia bukan Tuhan. Masalahnya di dalam Bible itu, ya Yesus itu mengaku bahwa yang disembah itu bukan dirinya, justru Bapaknya. Coba doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Tidak ada namanya di situ. Tidak ada namanya. Ya Jadilah kan Yesus yang lagi berdoa soalnya, gimana ada nama dia? Iya. Kalau Yesus, kalau Tuhan mengajari berdoa untuk dirinya, ya, itu benar. Masalahnya utusan mengajari kita manusia, para pengikutnya, ya, untuk berdoa kepada Tuhannya. Yohanes 4, kami menyembah apa yang kalian tidak kenal. Kami, Yesus yang berkata, kami dalam rujukan bahasa kamus KBBI itu adalah termasuk dirinya. Setuju. Kisah para Rasul, Tuhannya Yakub, Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham, memuliakan hambanya, Yesus Kristus. Kata Yesus di Yohanes 4 tadi, ya, kita harus mengikuti kehendak Bapakku, yaitu kehendak Bapakku menyembah dalam roh. Dalam pemikiran logika, roh itu tidak berdaging, Yesus berdaging. Itu tidak nyambung. Roh itu tidak berwujud. Ya, simple dia. Gitu. Jadi ketika saya berdiskusi kepada pendeta di Gembalakan Ulang, saya sangat temperamen pada saat itu. Saya gebrak meja. Kecewa ya? Di ruang, ya kecewa karena saya pikir saya ini orang botol ya, menerima bulat-bulat doktrin gitu. Kayak anak kecil masih bisa dikelabui gitu ya? Iya, dipikirnya saya ini botolnya luar biasa. Saya langsung sampaikan seperti ini, Pak. Mohon maaf Pak Pendeta ya. Ya, kalau memang itu hanya sebuah doktrin, 2 Petrus 20 itu disampaikan. Tidak boleh menafsirkan segala firman Tuhan dan nubuatan yang ada di dalam kitab suci. Bapak barusan menafsirkan. Maka saya apa yang menjadi dasar harus saya ikuti Bapak Pendeta? Saat itu dia nelpon orang tua saya marah-marah bla 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 bla. Saya bilang marahnya sama saya, jangan sama orang tua saya. Saya ngerti dia mau menyudutkan orang tua saya supaya orang tua saya menyudutkan saya. Gitu. Tapi hal-hal tersebut saya bantah habis-habisan sampai di rumah. Saya bilang cari pendeta lain. Kalau mau berdiskusi cari pendeta lain. Saya bilangkan. Kebetulan pada saat itu mama saya jatuh sakit, dia penyakit jantung, mama saya harus dipasang ring cincinnya kalau nggak salah di dalam jantungnya. Ada beberapa bulan itu saya tidak masuk koma. Oke. Kira-kira begitu. Ya kalau boleh tahu nih Bang Jimen, waktu diusir itu tinggal di jalan itu maksudnya gimana itu? Kan ada pilihan biasa ke tempat teman lah. Biasa kan orang gitu ya. Kalau nggak ada tempat tinggal ya pasti teman duluan dicari gitu kan? Betul. Nah itu gimana? Teman saya itu banyak dari kalangan GBI. Ya, saya gereja ketiganya. Ya, saya pindah gereja dari dari ONKP ke BNKP lalu ke GBI. GBI itu ada yang mana nih? Di Mall Plaza Medan Fair. Medan Fair. Iya. Medan Fair. Oke. Iya. Jadi teman-teman saya di sana itu ya mengatakan sebenarnya saya bingung mau bantu kamu seperti apa karena saya takut dia kenal seperti apa orang Nias. Teman-teman saya kan banyak kan orang-orang kayak orang kita Batak, orang Karo, ya kan? Dan mereka tinggal sama orang tua mereka juga. Dia mau saja menampung saya, hanya saja orang tua saya kan mengancam gitu, ya. Teman-teman saya, jangan diterima. Jangan cari masalah. Gitu. Jadi teman-teman saya takut menampung saya. Saya ada 2 orang, namanya teman saya ini Yogi, ya, Bang Yogi, saya sampaikan kepada dia. Bang, saya tidak punya tempat tinggal. Apa jawabannya? Saya takut kepada orang tuamu dan keluargamu. Keluarga kalian itu kan orang Nias. Orang Nias kita ini kan tahulah keras-keras kayak mana ya, tegas ya, keras. Iya. Jadi kami tidak mau ikut permasalahan itu. Lagian Artinya mereka semua udah tahu Abang mualaf ya? Udah. Karena saya chat mereka. Bro, saya sudah masuk Islam, bro. Saya menyampaikan kepada mereka. Hanya saja saya minta sama mereka sebagai sahabat, tolong jangan dulu digembor-gemborkan ini, karena ini menyangkut keamanan saya. Karena ketika saya masih diskusi belajar-belajar Islam, mobil saya dilempar di rumah persembahan. Ada gereja terbesar di daerah Jaming Ginting. Tahu aku GBI itu. Itu IMB-nya aja nama temanku tuh. Bambang Jonan tuh ngerintis di Medan sama temanku. Iya. Jadi
mobil saya dilempar gara-gara saya hanya bertanya-tanya tentang Islam. Bayangkan coba. Entah siapa yang lempar. Kayaknya orang yang kenal saya lah. Karena dia kenal suara saya. Gitu. Jadi begitulah ceritanya, Bang. Oke, artinya di jalan itu di mana? Di masjid atau di jalan, tidur di jalan? Di mana tidur di jalan Medan ya? Malu saya sebenarnya. Saya tidur itu di flyover. Abang tahu nggak flyover Jam Ginting itu? Ya tau lah. Aku kan orang Medan. Oh iya, oh. Jadi di bawah flyover itu kan ada tempat teduh yang paling dalam itu, yang arah mau ke Ring Road. Iya. Gitu, saya tidur di situ selama 4 hari. Lalu saya pindah lagi jalan-jalan, saya cari kerja. Saya dapat kerja, saya tidur di tempat kerja. Tapi saya tidur di tempat kerja itu saya tidak punya tempat kayak bantal, sofa gitu. Saya tidur kayak di lantai doang itu, lantai gitu. Iya. Sebenarnya nggak bisa tidur di situ karena kata bos kerja, ini kan tempat kerja pagi-pagi sudah nggak enak lah. Pagi-pagi kan sudah ada di situ yang jaga juga satpam gitu, security-nya. Jadi saya pergi lagi, saya cari kerjaan sampai ke daerah pabrik tenun. Abang tahu pabrik tenun? Ayahanda. Ya tau lah, Ayahanda. Iya, jadi Skip. di sana. Iya betul. Di sana tiap malam kan ada Indomaret nggak jauh dari rumah sakit Umpri itu. Oke. Saya tidur di situ, Bang. Saya tidur di situ. Tapi itulah ya, semua berjalan Perjuangan. dengan perjuangannya semua bisa dilalui. Ada aja rezeki. Habis itu saya ngekos. Saya Berapa lama Bang kalau boleh tahu sampai bisa ngekos tuh, sampai punya duit untuk ngekos? Kalau untuk ngekos ya, kalau untuk ngekos itu ada 20 hari lebih lah. 24 hari lah. 24 hari. Gitu di jalanan. Tapi saya luntang-lantung selama hampir 3 bulan itu, Bang. Luntang-lantung. Ya, Walaupun udah pindah-pindah. ngekos, masih sering pindah-pindah gitu, gara-gara apa tuh? Gara-gara duit atau karena tempat kosnya nggak enak? Satu, duit, Bang. Oh. Saya kan baru harus membangun ekonomi saya. Pada saat itu kan saya break dulu untuk perkuliahan. Ya, break untuk perkuliahan. Karena pekerjaan saya kan tidak menetap gitu. Saya hubungi link-link saya yang bisa, teman-teman yang bisa ngasih pekerjaan, banyak yang menutup diri. Entah kenapa, ada aja ujian. Padahal kalau dulu saya hanya sekali telepon, mereka nyambung itu. Masalahnya ketika saya masuk Islam, kok tiba-tiba ada aja cobaannya. Ternyata saya menemukan jawabannya bahwa begitulah cara Allah untuk mensucikan diri saya gitu, membersihkan diri saya, bukan mensucikan, membersihkan diri saya dari hal-hal negatif yang terbawa ketika saya udah berpindah gitu. Ya. Soal tadi pekerjaan, saya telepon teman-teman banyak menolak alasan dengan berbagai cara, keluarga saya lah, orang tua saya tidak mau terlibat nanti marah-marah lah, banyak gitu alasan yang tidak jelas. Saya tagih uang saya kepada orang karena ada beberapa teman saya yang meminjam duit ya, masih puluhan juta. Banyak alasannya, saya tidak punya duit. Tetapi saya lihat dia ke klub dia gitu. Tapi itulah masalah ekonomi, saya pindah. Dan masalah lain itu kan juga saya tidak bayar uang kosnya, Bang. Uang kos. Tak terbayar lah ya. Terbayar, hanya saja saya tetap bayar, hanya saja tidak sepenuh gitu. Hanya contohnya kan uang kos di sini kan saya dapat 700, saya hanya mampu bayar pada sebulan itu 700. Saya minta waktu tidak diberikan, begitu dia, Bang. Oh, waktu itu Kak Sarah nggak bantuin? Padahal kan udah jadi Islam. Kak Sarah saya baru kenal. kenal. Aku baru kenal sama Jimen baru sepekan. Ya Jimen ya. Iya. Oh, artinya Sisal nggak bantuin, parah Sisal nih. Bang Sal juga baru kenal juga saya. Wah, Aku juga sama Kak Sarah nggak tahu ya Kak Sarah ini ada kirim apa sama aku. Dia minta nomor aku katanya. oke. Tapi dari ini ya, apa ya? Begitu jatuh itu teman-teman artinya semua nggak ada yang mau bantuin sama sekali gitu. Padahal kalau bicara 700 kan artinya kan kurang duitnya paling nggak sebanyak itu kan, paling kurang 200-300 aja, betul nggak? Iya. Itu pun nggak bisa dapat. Bisa sebenarnya gini, Bang, saya bisa ngasih penuh gitu, tapi kan saya harus ada biaya ongkos, aku harus makan juga. Pegangan, ya harus ada pegangan lah. Iya, nggak mungkin lah saya kasih penukan ya. Ya saya tinggal di kos, tiba-tiba saya mati kelaparan, kayak mana lah coba. Iya betul. Gitu.
Saya bukan, jadi gini, saya dulu Tapi waktu ketika itu masuk, abang ada cerita nggak Bang Jimen? Ada cerita nggak sama teman-teman yang ada di Komal gitu? Misalnya sama eh, Koras kah, Bang Zuma kah? saya punya prinsip bang, itu tadi yang saya mau jawab. Saya kan dimasukkan dalam grup pada saat itu namanya Api Sumut, Oke, Api gitu. Sumut. Hmm. Bukan berarti saya tidak bisa menyampaikan kepada mereka keluh kesah saya, bisa, hanya saja gini. Saya tidak mau melibatkan apa yang saya alami. Maksud saya biarkan itu menjadi jalan, punya prinsip jalan spiritual, apa ya, jalan eh Perjuangan kamu sendiri lah gitu. Kamu ya, mau menikmati religius. bagaimana Allah menempa kamu gitu. Iya, punya perjalanan religius tersendiri gitu. Saya mau menikmati karena saya tidak pernah menikmati namanya hidup di luar itu, Bang. Saya tidak Oke. pernah gitu. Bukan berarti saya apa ya, saya sombong, tidak gitu. Saya tidak mau melibatkan orang lain, merepotkan orang lain. Saya tidak mau gitu. Karena kenapa? Saya tidak juga menjual kemualafan saya. Ya, karena itulah ajaran yang saya terima di dalam Islam ini, tidak memanfaatkan agama. Walaupun itu sebenarnya adalah kewajiban saudara-saudara kita juga gitu. Ya. Tetapi saya merasa saya masih mampu ini. Saya masih mampu. Buktinya saya bisa melewatinya kok. Hari ini saya berdiri di hadapan Abang. Ya, membuktikan bahwa ujian itu yang diberikan Allah sama yang disampaikannya di dalam Al-Quran tidak melampaui batas umatnya. Itu saya buktikan dulu gitu. Maka ketika saya yakin apa perkataan isi Al-Quran agama Islam, saya melanjutkan gitu. Saya tidak pernah keraguan lagi. Oh, saya sudah melewatinya, membuktikan. Sempat ragu, sempat stres. Saya dulu stres bang. Saya stres, ragu. Saya bilang dalam hati di jalanan, apa saya ini? Saya gembel kayak ini. Ya, apa? Dulu saya pegang setir mobil saya dulu. Saya dulu ke klub. Mohon maaf bang. Dulu dunia saya dulu klub malam. Saya dulu ya bisa menghabiskan uang berapa saja suka-suka hati saya gitu. Ya, itu uang saya. Kenapa apa ini? Kenapa saya kayak gini gitu? Tapi justru saya dapat hikmahnya gini. Hati saya kayak berbicara antara hati dengan diri saya gitu. Cuci dosa lah ini ya. Keadaan. Ya. Iya. Kalbu saya berkata seperti ini, ngomong seperti ini. Ya, tidak ada suatu pujian dilontarkan oleh seorang pencipta kalau kamu tidak diuji. Gitu. Bagaimana Allah itu bisa memuji umatnya, hambanya? Sementara kau tidak diuji, bagaimana dia bisa memuji? Ujian yang diberikan kepada kamu masih sedikit. Ya, bagaimana dengan orang-orang yang tidak makan, yang sudah 2 tahun, 3 tahun makan di jalanan, makan di sampah, gitu. Bagaimana coba? Anda baru seperti ini. Jadi kalbu saya itu menguatkan diri saya. Saya yakin, oh, tidak mungkin Allah memberikan ujian ini, ya, hanya di luar kemampuan saya, tidak. Dan terbukti hari ini saya justru yakin kepada Islam. Saya berdiri di hadapan Abang. Saya bisa ngekos, saya bisa jalankan S2 saya. S2 saya sudah selesai. Saya lagi lanjut S3 saat ini. Dan itu semuanya itu adalah atas pembuktian dari Allah di dalam hidup saya. Gitu. Dulu saya tidak yakin bisa hidup di luar. Karena kan dulu saya serba dimodalin orang tua gitu. Koperasi saya itu kan dimodalin orang tua 250 juta. Aduh, padahal kooperasinya sangat menguntungkan tentunya kan. Biasanya kan orang bayar gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang ya. Ditinggalin itu. Iya, betul. Tapi itu menyakiti orang lain, Bang. Karena ya bunganya ya pasti menyakiti lah Bang. Bunga segitu iya. Orang mati pasti. Iya. Dan target saya itu banyak nasabah saya itu dari kalangan muslim. Yang saya kepepet dengan ekonomi, saya bilang kamu minjam 5 juta untuk modalmu 20% bunga. Berani Jadi nggak? 6 jam juta. Iya. Iya. Ya kan? Jadi- Aku pernah juga jadi koperasi. Jadi outstandingnya berapa Bang Jimen? Gimana? Outstanding putarannya. Lumayan ya Bang. Gimana ya bilangnya? Saya itu bos gitu. Kerjaan saya itu yang saya terima itu laporan keuntungan gitu. Saya tidak peduli. Di bawah saya itu yang kerja sama saya itu 19 orang, Bang. Oke. Manajer Bang Jiman berarti? Bukan manajer, punya, ownernya. Ownernya. Oh, kalau aku pernah menjalankan.
Ya, Nah, itu turun memang tadi ya. 20% kalinya. 120 jadinya. Itu dapat misalnya 500 jadi 600.000, 20%. Iya. Oke. Jadi Kalau saya mulai koperasi itu Bang tahun 2017 Bang. 250 juta modal utama. Gitu. Oke, siap. Ya, terus begitu sudah stabil, kalau boleh tahu nih, jadi ya sekarang kerjaan yang halal dong, bukan kerjaan yang... Alhamdulillah, saya tidak di koperasi, saya tidak menjual obat-obatan terlarang, saya tidak menjual barang-barang haram. Saya pekerjaannya ini pekerjaan yang baik-baik dari Allah. Walaupun sedikit untungnya, alhamdulillah, sangat bersyukur. Nikmatnya itu dapat Bang. Nikmatnya itu dapatnya gini. Ini masih kos sendiri, Bang? Masih kos sendiri. Masih kos sendiri ya? Iya. Oke, belum berkeluarga? Belum Bang. Soalnya sisa lagi nyari pasangan juga. Nggak ada hubungan sama saya. Jangan lempar orang yang nanya aja pun belum punya. Wah, aku udah. Yang penting Julius, itu lelaki nggak normal. inilah, nggak sulit lah gitu. Siap, Iya. udah stabil ya. Terus kalau boleh tahu, waktu di jalan itu masih aktif debat atau fokus dulu dengan kerjaan, hilang sampai gitu lama baru balik ke debat? Kan saya hilang itu Bang. Berapa Hilang, bulan itu saya hilang. Dikatakan, Jimen kok nggak nampak-nampak lagi ya setelah dia mualaf. Banyak tuh yang di bawah. Pasti Nggak tahu ada lah. yang WA gitu dari teman-teman gitu? Ada yang WA, WhatsApp-nya ada yang WhatsApp. Kartunya kan saya ambil gitu. Handphone saya nonaktifkan karena kan saya menghindari keluarga pada saat itu. Oh iya. Gitu. Jadi ketika saya aktifkan, ketika ekonomi saya baik, udah mulai membaik, saya aktifkan handphone, saya hidupkan lagi, banyak tuh WhatsApp masuk. Waduh, banyak yang minta ampun. Saya lihat di akun saya banyak yang bertanya, lagi di mana Bang, kemana aja, gitu. Siap. Ya, kalau sekarang artinya fokusnya apa nih? Mulai aktif lagi debat ya? Kulihat sering buka room ya? Sama Unilifa juga ya? Saya tidak buka komal, hanya saja saya tidak berani buka komal Bang. Hanya saja saya ikut menjadi narasumber di komal-komal orang gitu. Karena saya kalau buka komal saya wajib memahami 100% namanya Al-Quran dan hadis. Saya kan baru masuk Islam, masih belajar. Ilmu saya itu Bang masih setitik debu Bang. Gitu, dalam hal itu. Jadi saya harus butuh juga Belajar. pendamping seperti guru-guru kita, Ustadz Hanafi, Alif, Ustadz Miftah, gitu. Tapi kalau tentang Bible, saya ditanyakan tentang narasumber yang berkaitan dengan Bible kalau di Komal. Oke, kalau boleh tahu sekarang belajar Islamnya dari siapa nih? Secara online atau ada guru juga? Saya tetap masih guru saya tetap masih ngaji, tetap masih guru Jainal Abidin, guru saya masih itu, Ustadz Oke. Jainal. Siap. Mantap juga nih. Luar biasa nih. Biasanya kan apa? Silakan Kak Sarah. Jul, Mike. Bidin yang dari Makassar. Cari istri. Gimana lagi cari istri nggak? Jujur saya barusan beberapa bulan yang lalu dekat seorang janda. Ya. Ya. Umurnya Kak Sarah mau menawarkan diri. selisih 5 tahun dari saya, lebih tua dari saya. Tapi Aduh, 5 tahun. iya, karena orang tuanya tidak mengizinkan dia untuk masuk Islam, ya kita harus skip lah. Oh, yang Bukan Islam lagi. mendekati Jimen, jandanya Kristen juga, Oten juga. Iya. Ya Allah. Ya kebetulan Emang juga. Jimen cari yang kayak gimana? Jimen cari Bang kayak Jimen. gimana? Oh, ini aku taruh di YouTube loh Kak Sarah. Lu aduh. Oh, enggak. Bang Jimen, itu Ya, Ustadz Abidin tuh dari Makassar bukan? bukan. Ustadz Jainal itu orang Takengon, orang Aceh. Oh. Oke. Mungkin dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jul, wawancara dengan Jimal udah habis belum? Kalau udah habis baru nanti yang narasumber lain. Kalau belum habis dilanjutkan dulu. Jadi jangan terpotong di. nggak apa-apa. Soalnya aku jujur kurang informasi tentang Bang Jimen ya, karena kan aku kurang aktif di TikTok ya. Mungkin ada pertanyaan dari Bang Sal atau Bang Naga. Wah, kalian nih yang nggak beres dong artinya. Masa ada orang hilang nggak dicari? Bang Naga kan Ya hilang kan? Allah. Jul, ini nanya Jiman ya. Jiman kenal saya ya. Waktu Iya. Bang Mariam udah nggak tahu lagi ini. Sekarang WA-nya nggak ada pun ya. Bang Mariam
di syahadat, bersyahadat, apa kata Jiman kan? Jiman tuh di samping satu room itu. Ah, kalau nggak salah, kalau silap Jiman saya minta maaf, mungkin kata-katamu itu, apakah Bang Mariam masuk Islam udah berpikir 100 kali, jangan untuk main-main. Ah, kalau saya sendiri ditanya, saya sendiri saya tidak berani untuk masuk Islam. Betul nggak kata-kata yang kayak gitu waktu Bang Mariam sebelum disyahadatkan, Jiman? Tolong jelaskan. Iya, sebenarnya itu Bang, saya udah kebalik itu. Itu yang menyampaikan itu Bang Mariam kepada saya. Gitu. Saya lagi nyetir saat itu Bang Mariam itu ngomong, "Oh, pikirkan balik-balik baik-baik," gitu. Ya, tapi pada saat itu kan dihentikan hostnya gitu. Ya, saya bilang, saya mau fokus syahadat dulu gitu. Saya sudah pikirkan apa urusannya ini sama Mariam ini juga. Gitu. Ini pilihan saya. Tidak ada yang ngatur-ngatur saya mau masuk Islam kayak mau masuk Buddha kayak, nggak ada yang ngatur-ngatur saya. Ini urusan saya. Pada saat itu, Bang Mariam yang ngomong seperti itu, bukan saya, Bang. Gitu. Bukan waktu itu, bukan Mariam dulu ada yang masuk Islam, dirimu atau Bang Mariam dulu yang masuk Islam? Saya duluan. Oh iya waktu itu. Saya dulu. Iya waktu di Kobal itu ya. Oke, lanjut. Mantap. Makanya saya Artinya banyak kali yang diskusi masuk Islam ya, luar biasa. Nggak ada yang murtad setelah diskusi dengan Edis. Kasihan Edis. Iya. Ya, kalau boleh tahu, Jul, mereka lagi berantem loh, Jul. Sekarang tadi yang mata pisau debat dengan Ustaz Yusuf, malam itu yang disalibkan itu rencananya orang Yahudi. Udah ada ketiga lagi sekarang. Lanjut. ya suka-suka mereka lah. Tapi yang aku mau tahu, Bang Jimen, artinya kan kalau kita di Islam ini kan dianjurkan ya untuk selalu punya sahabat-sahabat lingkungan yang tentu saja positif lah ya. Kalau Bang Jimen sendiri di Medan ini gimana tuh? Apakah ada gabung-gabung juga dengan Bang Faru atau masih sendiri gitu fokus kerja gitu? Saya fokus kerja, Bang. Saya fokus juga kuliah saya gitu. Saya kadang nggak ada waktu gitu. Pulang kerja itu saya bantai untuk live, Bang. Pagi-pagi ya saya pergi kerja jam-jam 11 atau jam setengah 12 kan saya masuk di kantor gitu. Jadi malam seperti tadi kan Abang telepon tadi saya itu kan pas nelpon kita itu pulang kerja gitu. Oh, baru pulang gitu? Iya, baru pulang. Nah, jam 8 ya tadi ya, jam 8 baru pulang. Langsung lanjut seperti ini, live lagi gitu. Tapi kalau untuk gabung seperti Bang Faru, seperti orang-orang di Medan, ayahnya di Medan juga di Medan. Ayahnya banyak nih api-api sumut. Saya bukan jarang karena tidak mau, tapi waktunya ini kepepet gitu. Masa saya ngajak tengah malam? Nggak mungkin kan, nggak sopan juga. Betul. Ya, tapi kalau ada waktu kan misalnya minggu atau lagi libur ya. Siap. Bermajelis lah, karena kita di Islam itu selalu dianjurkan untuk bermajelis, bersilaturahmi, karena lewat silaturahmi lah pintu rezeki itu dibukakan. Itulah kenapa kita lagi banyak-banyaknya kalau kita di saya Kores gitu kan, kami lagi banyak-banyaknya nongkrong ya. Kalau kita bilang bahasa gaul dari bermajelis ya nongkrong. Oke, mungkin dari Bang Jimen sendiri, itu dengan teman-teman yang dulu Kristen, ada nggak misalnya mereka datangi Bang Jimen ya, kan sekarang handphonenya diaktifkan lagi, ada nggak mereka hubungi untuk ketemu, untuk ngajak diskusi, karena kan kalau di GBI itu kan komselnya termasuk kuat ya, dulu ikut komsel kan? Iya, betul. Dari teman-teman komselnya gimana? Oke, saya jawab dulu ya, Bang. Justru saya mengerti tentang arti kehidupan sesuai yang apa yang dikatakan di dalam sebuah hadis ya. Saya kutipan di dalam Islam bahwa jangan pernah berharap kepada manusia. Itu saya nikmati dan saya ambil petik dan membuktikan perkataan itu ketika kepada lingkungan sosial saya di dalam gereja. Jadi tidak ada yang bertanya seperti apa kehidupanmu, apakah kau baik-baik aja. Mereka menjauh gitu. Mereka menjauh, mereka menganggap bahwa saya itu satu adalah pengkhianat. Itu satu pengkhianat. Kedua, saya dianggap itu adalah pengkhianat tadi seperti Yudas, dianggap seperti duri dalam daging di dalam kekristenan. Maksud mereka duri dalam daging, maksudnya ketika kau udah pindah masuk Muslim, udah jangan berdebat kepada orang Kristen, itu maksud mereka. Tapi saya kan berdiskusi itu kan menyampaikan kebenaran. Saya bilangkan kepada mereka bahwa agama saya itu, ajaran agama saya memerintahkan saya menyampaikan dakwah yang benar.
Ya, undang-undang menyampaikan dan memerintahkan saya untuk menyampaikan hal-hal yang benar. Lalu saya, di mana saya harus tidak melakukannya? Saya dua-dua mengikuti perintah undang-undang dan perintah agama. Saya hanya menyampaikan, bukan menghujat. Di mana saya pernah menghujat? Saya sampaikan seperti itu kepada mereka. Ya, mereka anggap bahwa ketika saya menyatakan Yesus bukan Tuhan, itu menghujat. Tapi saya tanya balik, counter balik. Buktikan di dalam Bible bahwa Yesus itu Tuhan. Mereka tidak mampu. Berarti siapa yang menghujat? Saya atau mereka? Justru mereka yang menghujat Tuhan. Justru mereka yang menghujat Bible mereka sendiri. Kitab suci mereka sendiri. Bukan saya. Saya hanya membacakan. Saya hanya mengingatkan, menyampaikan. Selebihnya soal Anda itu menerima atau tidak menerima, tidak ada dalam urusan saya. Ya, apa yang kau putuskan adalah yang Allah tetapkan. Allah tidak menetapkan sesuatu hal ketika kau tidak memutuskan. Karena kenapa? Di dalam Islam itu ada beberapa bagian yang disebut dengan takdir. Ada takdir yang bisa diubah. Ada takdir ikhtiar. Ikhtiar takdir yang dimaksudkan itu adalah ketika kau memilih hal baik, maka ditetapkan Allah bahwa kau akan diberikan hal-hal baik. Ketika kau memilih hal buruk, maka Allah menetapkan ya hal-hal buruk kepadamu. Itu yang disebut dengan free will. Jadi teman-teman saya menjauh, tidak dengar. Dulu saya bareng-bareng kepada mereka, ya gimana ya bilangnya ya, malam minggu ke klub ya, mohon maaf ya bang, saya cerita seperti malam minggu ke klub, kami dugem, paginya besok kami gereja, ketawa-ketawa, saya tidak pernah pelit kepada mereka, saya tidak pernah berhitung tentang uang yang saya dapatkan, tetapi di saat saya jatuh, justru mereka merendahkan saya. Itulah kau mengikuti ajaran agama, mohon maaf, agama Mamat katanya. Gitu. Justru saya dalam hati saya bilang, oh, kok malah menghina jadinya. Ya. Tetapi saya tidak mau berlama-lama juga di lingkungan mereka, Bang, karena kata guru saya Ustadz Jainal, jangan berlama-lama di kubangan taibadi. Artinya, kau jangan berhadapan kepada orang-orang yang menafikan tentang kebenaran, apalagi yang tidak menguntungkan bagimu, baik dalam rezekimu, baik dalam keimananmu kepada Allah. Kira-kira begitu, Bang. Oke. Yang aku mau tahu nih, Bang Jimen, apa sih yang membuat Bang Jimen tuh pertama sekali penasaran dengan Islam? Kan yang membuat abang keluar dari Kristen karena memang Yesus bukan Tuhan. Di situ abang menemukan bahwa Yesus bukan Tuhan. Tapi Kristen salah, belum tentu Islam benar kan? Masih ada alternatif Hindu kah, Buddha, ya, atau mungkin Yahudi kah, atau agama apalah gitu kan? Kenapa Islam? Oke, bentar ya Bang. Ini menarik ini Bang. Oke, saya mulai ya Bang. Saya masuk Islam itu bukan mempelajari Islam Bang. Itu harus diketahui dari awal. Saya masuk Islam itu karena mempelajari Bible. Artinya, saya mempelajari Bible itu sendiri ketika satu di dalam Bible kami tidak diperintahkan oleh Tuhan dan Yesus untuk masuk yang beragama Kristen, untuk masuk nama agamanya adalah Kristen. Maka saya ngapain saya seorang agama Kristen? Kan saya pengikut Kristus. Ngapain saya? Contoh lah abang, contoh ada orang masuk dalam satu organisasi, tetapi dia tidak lahir dari organisasi itu. Maka ketika dia masuk dalam satu organisasi itu ada aturan organisasi, ada doktrin organisasi, harus tunduk. Begitu juga saya. Di dalam doktrin gereja, di dalam kekristenan wajib mentuhankan Yesus, khususnya Tritunggal. Lalu kenapa saya harus Kristen? Apa yang membuat dasar saya? Kitab suci saya. Di mana Yesus memerintahkan? Di mana Yesus melegitimasi namanya Kristen? Di mana Tuhan atau Elohim, Yahweh, melegitimasi namanya Kristen? Di mana? Mana dalilnya? Ada nggak yang bisa jawab para pendeta? Ada nggak? Satu orang saja. Kalau dia bisa menyampaikan, ada. Yesus berkata Kristen. Wallahi saya katakan, saya sujud cium kakinya, dan saya akan kembali ke kekafiran saya. Terkecuali kalau dia merubah isi firman-Nya. Kalau dia merubah berarti dari tangan dia sendiri, saya tidak perlu masuk Islam. Saya tidak perlu masuk Kristen. Karena saya baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Tidak ada tuh. Di Kristen itu disebut pertama kali itu di Kisah Para Rasul. Paulus mengatakannya selama setahunnya tinggal di Antiokhia,
pertama kalinya disebut pergumulan itu, yaitu adalah Kristen, yang artinya pengikut Kristus, berarti tidak dapat legitimasi. Contoh, ada orang mengaku-ngaku dia mengenal saya, tapi saya tidak kenal dia. Apakah dia teman saya? Tidak. Harus ada pengakuan dari diri saya. Karena yang mengkonfirmasikan setiap perkataan dia itu adalah diri saya. Apakah benar? Yang berkaitan tentang saya. Begitu dia, Bang. Ya, kalau mereka kan bilang legitimasinya berasal dari Roh Kudus ya, di alam roh dapat legitimasinya, bukan di dunia nyata. Ya, cuman artinya Bang Jimen itu masuk Islam karena mau mengikuti Yesus gitu ya? Iya. Kedua, Bang. Karena sakingnya tetap sayang dengan Yesusnya itu. Iya. Kedua, Bang. Saya lanjutkan ya, Bang. Kedua tadi kan satu pertama kata agama. Kedua, di dalam Bible saya itu, dulu saya baca Alkitab saya itu, tidak pernah Yesus memerintahkan untuk menyembah dia, mentuhankan dia. Itu yang menjadi dasar. Apa dalil mereka selalu? Pendeta mendalilkan kepada saya apa? Aku dan Bapa satu. Tetapi ketika saya kasih data kisah para rasul, Yesus telah menjadi batu penjuru, menjadi batu. Apa katanya? Perumpamaan. Giliran kata-kata itu dia tidak menyebutkan perumpamaan. Pelin-pelan. Kalau satu ayat kau bilang perumpamaan, saya tanya, informasi kau dapat itu adalah suatu perumpamaan dari siapa? Ada nggak yang bisa jawab? Oh, katanya diilhami Roh Kudus. 2 Petrus 20 menyatakan bahwa 2 Petrus 20 menyatakan bahwa segala isi firman Tuhan tidak boleh ditafsirkan oleh kehendak sendiri oleh manusia. Itu kan kehendak Bapak Gereja. Bapak Gereja adalah manusia. Jadi kenapa saya harus ikuti gitu? Saya minta datanya eksplisit. Konfirmasi itu hanya butuh 2 orang, Yesus dan Tuhan. Kalau Tuhan menyatakan, Elohim menyatakan bahwa Yesus itu adalah sama seperti dia adalah Tuhan, atau dirinya yang menjadi Tuhan, maka apa yang harus saya lakukan? Menyembah Yesus. Ataupun sebaliknya, Yesus menyatakan bahwa dirinya Tuhan. Masalahnya dua hal ini tidak ada di dalam kitab suci saya dulu, Bang. Tidak ada. Berarti untuk apa saya mentuhankan dia? Gitu. Jadi 2 hal ini yang membuat saya pindah. Ditambah lagi, saya dulu penganut Tritunggal, Bang. 3 pribadi, 1 hakikat. Ya. Jadi di sela-sela itu saya kan baca Tertullianus juga konsep Tritunggal, hanya saja tidak mendalam. Ada satu dalil yang membuat saya greget pada saat itu ya, tidak bisa tidur, yaitu Jibril. Ada yang kenal Bang Jibril di sini ya? Jadi Bang Nggak ada yang Jibril kenal. Oh ya, jadi Bang Jibril itu memberikan dalil data tentang Tertullianus. Saya pikir itu dulu adalah data-data diri dia, data-data yang dibuat-buatnya. Karena saya dulu buat website juga untuk menghina Islam kan, gitu. Oh, Jadi, sempat. sempat lah Bang. Banyak dosanya ini. Jadi saya coba cross check, benarkah apa yang disampaikan data Jibril ini? Ternyata benar, Bang. Di situ saya tidak bisa tidur. Ditambah lagi penyampaian Bang Jibril itu, kita tidak tahu kehidupan kita kapan kita mati. Jimen, ya. Tiba-tiba 5 menit kemudian nyawamu hilang dari tubuhmu. Siapa yang tahu? Coba baca kisahnya Fir'aun. Saya baca lagi kisah Fir'aun. Ternyata Fir'aun baru mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah ketika nyawanya di tenggorokannya. Dan itu adalah suatu keterlambatan. Saya takut, Bang. Makanya saya diam-diam langsung syahadat ke Takengon. Jadi, saya tidak punya alasan untuk bertahan di dalam Kristen. Untuk itu, saya harus keluar dulu. Setelah saya keluar di dalam Kristen, ya, saya lepaskan dogma, doktrin. Saya lepaskan semua dalam pikiran saya. Saya tidak menganggap saya berhenti untuk pergi ke gereja pada saat itu. Saya tidak masuk gereja. Saya berhenti untuk tunduk pada doktrin. Tapi satu poin, saya cari itu di Google. Saya cari. Satu-satunya agama di mana di dalam kitab sucinya Tuhannya memerintahkan masuk dalam satu agama, dan agama itu dia legitimasikan. Yang muncul apa? Al-Islam. Inilah agamaku. Islam yang ada di sisiku, agama yang saya ridhoi. Itu kata pencipta. Di Bible tidak ada seperti itu. Tuhan tidak menyatakan. Ya.
Lagian juga tentang kehidupan Yesus semuanya dan pengajarannya itu untuk Bani Israel. Mana dalilnya aku datang untuk kepada hanya domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Kedua, ya keselamatan dari bangsa Israel, Yohanes 4. Ya, pada hari kebangkitan anak manusia, kau yang mengikuti aku akan duduk di 12 tatah manusia dan menghakimi 12 Israel. Bahkan ketika hari kebangkitan nanti atau akhir zaman, dia hanya menghakimi 12 Bani Yakub, Bani Israel. Lalu saya ngaku-ngaku, saya juga pengikut Yesus dari Bani Yakub. Ajarannya sama saya. Wahyu 3 nomor 9. Ini lihatlah jemaat iblis ini. Mengaku-ngaku dari jemaat Yahudi, tetapi tidak demikian. Saya disebut jemaat iblis. Ya. Jadi ngapain saya harus bertahan di situ? Saya tidak punya alasan. Jadi alasan saya masuk Islam itu pertama kali saya lihat, saya searching, saya baca, saya cari tahu secara ilmiah. Saya baca itu bukan hanya 1 hari 2 hari, sebulan lebih saya cari tahu. Kitab suci mana yang sepaket dengan agama yang memerintahkan itu adalah penciptanya. Satu-satunya Al-Quran. Berarti kalau saya dalam posisi kedudukan agama yang diridhoi oleh pencipta, yang diperintahkan oleh pencipta, kira-kira ajarannya benar gak? Sudah pasti benar. Karena sumbernya satu. Gitu. Jadi, itu yang membuat saya masuk Islam. Kedua, saya baca tentang Nabi Muhammad. Karena kan dulu saya kan menghina baginda Nabi Muhammad kan. Saya selalu anggap dia itu adalah seseorang yang sangat tidak bermoral. Dulu, mohon maaf saudaraku, ya, sangat tidak bermoral. Tetapi saya baca sirah Nabawiyah, saya justru meneteskan air mata gitu. Dia datang bukan hanya pada satu kaum, dia datang kepada seluruh umat gitu. Dia mengajarkan tentang bagaimana namanya berdagang yang benar, ya berbisnis. Dia bukan hanya satu aspek politik, ekonomi, bahkan dalam agama keyakinan dia datang untuk semua hal. Dia mengaplikasikan ya apa yang diterimanya dari Allah, dia menjelaskan kepada umatnya dengan cara-cara yang memang bijaksana. Ya. Bijaksana bagi saya, gitu. Jadi itulah waktu saya memutuskan untuk masuk Muslim, berarti saya tidak di tempat yang salah, gitu. Ya. Tidak di tempat yang salah. Kalau soal bagaimana orang menyampaikan bahwa Islam itu meniru tentang apa yang tertera di Bible, saya pun setuju dulu perkataan itu. Tetapi pada faktanya, Al-Quran tidak pernah meniru, tetapi menceritakan ulang, tetapi dalam versi yang benar. Contoh, Yesus itu di dalam Bible, disampaikan bahwa dia itu disalib. Ya, mati terkutuk. Tetapi perkataan Yesus, dia mengatakan bahwa yang datang yang sama dengan sepertiku, penolong yang lain sama sepertiku, akan memuliakan aku. Satu-satunya kitab yang memuliakan Yesus adalah siapa? Kitab Al-Quran yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan dalam kitab itu, ya, di dalam kitab itu mengatakan bahwa Nabi Isa yang diutus itu tidak pernah disalib, tidak pernah dibunuh, tidak mati terkutuk. Dia bukan anak hasil zina. Justru tuduhan-tuduhan yang menyudutkan Yesus itu di dalam Bible. Di dalam Bible. Jadi saya konfirmasikan benar. Terkonfirmasi. Oke, kalau ada yang menyatakan bahwa ya, ini menurut pandangan saya dan menurut pendeta ya. Saya tanya, apa buktinya bahwa Yesus itu disalib, Pak Pendeta? Lalu bangkit. Apa jawabannya? Kata Yesus adalah hanya satu diberikan tanda, adalah tanda Nabi Yunus. Seperti Yunus hidup di dalam perahu ikan dan dibangkitkan. Saya lihat Yunus 1 nomor 17. Coba dibuka sekarang. Ternyata di dalam Yunus 1:17, Yunus itu tidak pernah mengalami maut dan tidak pernah bangkit. Berarti Yesus yang disalibkan dan bangkit 3 hari itu tidak seperti Yunus, berarti Yesus tidak disalib. Justru Yesus mengkonfirmasikan. Saya bilang tuh sama pendeta pada saat itu, gitu. Karena kan dia terpakai doktrin gitu. Saya jawab,
Berarti kalau tandanya Yesus itu, anak manusia itu diberikan kepada tanda kejahatan orang-orang jahat adalah tanda Nabi Yunus, membuktikan bahwa ya seharusnya Yesus itu tidak disalib. Yunus itu masuk dalam perut ikan dalam keadaan hidup, tinggal dalam keadaan di dalam perut ikan dalam keadaan hidup, keluar dalam keadaan hidup. Mana matinya? Sementara Yesus yang disalibkan mati, masuk dalam perut bumi, keadaan mati 3 hari, lalu dibangkitkan. Sama nggak nubuatannya? Sama nggak tandanya? Tidak. Itulah yang disebut dengan tanda angkatan jahat, diberikan kepada angkatan jahat. Itu sebagai perbandingan bagi angkatan jahat. Saya bilangkan sama pendeta pada saat itu. Wah, Ya. jadi istilahnya bagi pendeta ini orang lancang juga ya, berani ajak debat pendeta. Saya pukul meja sama pendeta, Pak. Saya jujur. Pendeta saya itu orang nias. Saya pukul meja sama dia. Kenapa saya dibodohi? Wah, Ya. nggak di ini Bang Jimen nggak ditumpang tangan. Wah ini anak kerasukan, kita harus tumpang tangan doakan dia. Tidak, saya malah digembalakan, dibaik-baikin, dielus-elus. Dalam konsep kekristenan bukan seperti itu, anakku. Lembut kali cara ngomongnya. Tapi lembut, tapi menghanyutkan gitu. Menyesatkan. Bagi saya tidak suka seperti itu. Kalau Ya. kalau buruk bilang aja buruk, kalau tidak bilang aja tidak, kalau iya bilang aja ya. Saya lebih suka seperti itu orang. Kalau Anda tidak suka sama saya, bilang aja tidak suka. Jangan pura-pura ya. Iya, saya tidak suka. Justru ketika dia melembut-lembutkan omongannya, saya bilang kayak gini, munafik Pak. Munafik Pak Pendeta. Ya saya jadi waktu saya terbuang di sini gitu. Saya pergi dari situ. Saya tancap gas. Saya pergi, terbuang. Sampaikan kepada orang tua saya, terbuang waktu saya. Gitu. Ya karena kita jelas sekali ya, bahkan di Bible juga di Amsal 21:18 ya. Orang fasik menggantikan orang benar ya, nggak mungkin lah orang yang begitu disayang sampai di langit aja keluar suara inilah anak yang kukasihi, dikasihi kok dibunuh. Kalau anak aja dibunuh apalagi cuman umatnya, Iya. bukan dibunuh lagi, dicincang salah-salah ya. Jadi nanti kalian dicincang. Oke, aku sedikit jawab dulu ya bentar ya. Soalnya tadi ada penonton pada nulis-nulis, masa nggak kenal Jibril, masa nggak kenal Jibril. Soalnya tadi yang disebut sama Bang Jimen itu Jibrilnya bijaksana sekali, saya nggak kenal. Yang saya kenal ada yang pakai nickname Jibrilnya aneh-aneh. Nah itu beda. Yang teman nongkrong saya soalnya Jibril yang agak-agak nyeleneh. Jadi mungkin pribadi yang berbeda itu. Terus Iya betul. yang mau aku tanya nih, dulu kan makan babi nggak? Orang Nias makan babi juga kan? Dulu kita itu bagaikan makan nasi tanpa garam itu, Bang. Wajib itu. Dulu. Terus Wajib. sekarang nggak makan, nggak ada perasaan rindu gitu? Saya justru bukan jijik ya, tapi takut. Bukan jijik. Bukan jijik, tapi takut. Ya, terlepas dari ada cacing pitanya, terlepas bagaimanapun secara ilmiah, kantong kemihnya itu pecah ketika dia dibun-bun ya. Ya, bukan disembelih. Karena babi itu tidak pernah dibunuh, tidak pernah disembelih. Karena satunya dia tidak punya leher. Ya, itu ditusuk Iya. di sini. Ya. Diambil darahnya dulu. Iya, jadi babi itu ditusuk, ketika ditusuk kan dia teriak, kantong kemihnya itu pecah, makanya daging babinya itu amis. Jadi kantong kemihnya itu di dalam perut secara ilmiah, secara biologi ya, ilmu kimia, ilmu biologi. Udah jangan pecah. dibahas Bang, ini jadi nggak enak kita dengarnya ya. Oh, ya. Ini kok jadi yang kemana-mana. Artinya nggak ada niat lagi gitu, nggak ada rindu makan gitu. Kalau rindu jujur tidak ada lagi. Saya justru malah menjauhinya gitu. Oke, kalau boleh tahu, ini kan 3 bersaudara anak pertama. Terus kalau orang tua mungkin agak keras. Kalau adik-adik masa nggak ada kontekan gitu? Sama. Saya jawab langsung sama. Masa mereka keras juga? Sama. Sifat keluarga saya tahu Bang. Sama kayak saya juga keras kepala. Saya juga keras kepala Bang. Apa pendirian saya kalau A aja tidak mau lagi berubah-ubah. Gitu. Sama. Kami dilahirkan dari rahim yang sama. Ya. Dari sel yang orang yang sama gitu. Tidak Ya pernah orang yang tidak. sama lah Bang. Kalau bukan orang sama, bukan adik kakak lah kalian. Ya betul. Sifatnya sama. Kami keras kepala. Siap. Ya kalau boleh tahu nih Bang Jimen,
Kalau sekarang sama orang tua gimana kan? Udah setahun nih. Biasanya kan lama-lama orang tua juga mikir, ini anak kok nggak menyerah-nyerah gitu kan? Nggak menyerah-nyerah. Biasa kan pasti mereka juga akan ngecek-ngecek nih gimana anakku kabarnya sekarang gitu. Nah itu Itulah gimana? kenapa. Ya, itulah kenapa saya pakai masker, Bang. Mereka mendatangi saya bukan untuk, oke, saya cerita dulu. Saya dulu sebelumnya itu di Brastagi, Bang, kerja, Bang. Oh sempat Jadi sempat ke beras tagi. Ini beras tagi benaran atau beras tagi supermarket nih? bukan Brastagi daerah Karosana. Ya artinya kota beras tagi itu. Ya. Jadi saya kerja di sana, diketahuilah tempat saya. Ketika tempat saya diketahui, yang terjadi apa? Bos kerja saya dihasut, Bang. Lalu saya dimaki-maki di tempat kerja. Siapa orang tua saya digini-giniin muka saya. Saya tidak melawan, Bang. Dan pada hari itu saya juga dipecat. Jadi itulah kenapa saya gunakan masker. Kenapa? Ketika saya dapat pekerjaan baru, ya, bos saya itu saat ini masih non-muslim, Bang. Ya, saya menjaga juga gimana ya perasaannya. Saya tidak mau juga nanti terganggu dalam pekerjaan saya gitu. Kira-kira begitu, Bang. Jadi Oke. Ya orang ngerti tua nggak? tetap mencari, Nggak apa-apa. mencari. Iya, orang tua Aku mencari. kasih ini ya, kasih sedikit gambaran. Iya. Bang Zuma itu dulu pakai masker lantaran atasan Bang Zuma dulu ya, waktu masih di perbankan itu namanya aja Paulus ya, bayangin atasannya tuh namanya Paulus. Jadi dulu Bang Zuma tuh kalau pagi debatnya itu dia di ruangan dia ya, dan itu kita zaman dulu masih lucu-lucu lah tuh. Jadi ke bawah sampai sekarang, dan itu jadi kayak trennya Bang Zuma ya. Bang Zuma tuh trennya memang pakai masker. Jadi kalau sekarang ditanya kenapa nggak lepas masker, karena udah kebiasaan. Jadi lebih cocok kayak gitu. Jadi ciri khas lah, ciri khasnya. Ya ciri khasnya seperti itu. Ya bisa jadi Jimen juga sama, nggak ada masalah tuh, aman tuh. Saya akan buka nanti suatu saat, Bang. Hanya saja saya mau tenangkan dulu keadaan di Nias ya, di kampung saya, di lingkungan saya. Karena banyak ancaman, Bang. Ancaman luar Ancaman biasa. gimana tuh? Oh ini suara dari mana nih? Oi? Enggak. Gua tengok. Enggak, nih suara dari mana? Kok ada suara TV gitu? Saya tidak punya TV, Bang. Oh nggak punya TV, kasihan. Ya, Ya silakan, itu ancaman gimana? Tapi Ya, gini ya, sebelum diajukan Jiman ya. Tapi alhamdulillah, makanya saya kemarin terperanjak ya. Ini udah saya follow, ini mungkin akun baru lagi ya. Jiman sekarang itu apa nih, debat udah buka ini, udah on cam. Tapi dulu Jiman tidak. Makanya kalau Iya. nggak silap ini dalam bulan-bulan ini aja Jul. Makanya Iya. saya terperanjak. Masya Allah, memang berseri-seri mukanya. Dulu saya waktu masuk Islam saya kecek ke profilnya ya. Ya Allah, saya bilang ya kan. Ini makanya Iya. aku bilang memang kalau dari saya pribadi ya, Jinnya kalau mau diterima, kalau memang untuk sementara kalau belum bisa on cam jangan di on cam kan dulu, jangan dipaksakan, dijaga dulu. Tutup on Iya. cam nanti pas waktu nenek room kan sekarang kan buka-buka on cam terus. Tutup Iya. aja untuk menghindari macam dirimu cerita tadi. Itu aja. Lanjut. Iya. Jadi aku suatu saat nanti akan buka masker, Bang. Hanya saja saya mendinginkan dulu apa yang menjadi masalah di dalam keluarga saya, ya. Apalagi di kampung saya di Nias di Gunung Stoli kan, harus saya dinginkan dulu gitu. Karena banyak kali ancaman, Bang, masuk DM luar biasa. Kau ini saya bunuh kau, ya. Kau di mana lokasimu, ya? Buka maskermu, tunjukkan wajahmu. Nyari kau itu bentar. Aduh, banyak yang minta ampun. Dulu saya pengalaman juga di kos saya pertama, Bang. Ada yang kenal saya. Mungkin dia mencocokkan dengan suara saya. Langsung dia tanya kayak gini. Bro, kamu kayak suara Jimen ya? Ada apologi, pendebat-pendebat dari Islam gitu. Dia menghina kekristenan gitu. Karena bahas-bahas Bible gitu. Bahas-bahas Alkitab. Kenapa, bro? Bukan saya itu. Saya jawab sama dia, bukan saya itu. Kenapa, bro? Enggak, suaranya agak mirip. Karena kalau jumpa itu kami balbalin gitu dibilangnya. Kami balbalin. Wih, Bali. Saya pindah, Bang. Langsung pindah saya, Bang. Saya pindah, Bang. Walillahi saya pindah. Itu daerah Setiabudi, Bang. Saya pindah, Bang. Saya pindah. Gitu. Jadi ini juga menjaga keamanan saya. Maksud saya dulu, biarkan dulu keluarga saya menerima. Kalau keluarga saya menerima, gitu,
Jadi kan ada pembelaan nanti kalau apa yang terjadi juga dari keluarga saya gitu. Nah, lambat laun mungkin mereka saat ini tidak menerima karena kenapa masih setahun ya. Ya masih setahun gitu. Tapi Lama-lama nanti tergantung lu gimana juga, Jimen. Ya, masih sering nggak misalnya kayak kontak mama nanya kabarnya atau nggak sekedar kirimin buah kayak ke rumah gitu? saya pas lebaran pertama saya ya, puasa pertama, lebaran pertama saya itu datang ke rumah. Saya disepak bang, disepak bapak. Saya ditunjangin bang, saya ditunjangin bang. Ya, tunggu. Tunjang itu artinya ditendang ya teman-teman. Soalnya orang Jakarta nggak tahu. Ya ditendang gitu, ditunjangin saya bang. Gitu. Lebaran pertama saya kan saya lihat orang salam-salaman, cium-ciuman sama cium tangan lah sama keluarganya, cipika-cipiki. Saya lihat di masjid, saya berlinang air mata, saya ke rumah, tergerak sendiri kakinya gitu. Ya, jadi mungkin mereka melihat saya pakai baju koko mungkin ya, supaya saya pakai peci. Emosi tuh papa yang masih duduk di teras gitu pagi-pagi gitu. Astagfirullahaladzim. Saya ditampar, dipukuli. Padahal saya hanya ingin menyalami mama saya gitu. Mama saya bilang kayak gini, kau nggak usah lagi ke sini. Mama nangis gitu, tapi ya, ngomongnya kayak gini, kau nggak usah ke sini lagi gitu. Ya udahlah, saya dalam hati yang mungkin belum waktunya. Ada semua waktunya, ada masanya semuanya. Semua ada masanya, saya yakin itu. Ini satu lagi gimana ya? Dirimu tadi belajar katanya sama orang kita Aceh ya di Tangkingan ya, Iya. di Tangkingan ya. Nyalain agama. Untuk kenapa istilah ibaratnya untuk keselamatan dulu kenapa nggak di Banda Aceh, kan di Banda Aceh kalau mau kuliah kan bisa juga domisili, kenapa nggak ngambil posisi dulu di Banda Aceh biar agak aman? Saya kan gini bang, saya kan hidupnya di Ada Medan. kerjaan, ada temannya, ada teman ini, ada pekerjaannya tadi udah diceritain Bang Naga. Gitu. Karena kan di Kali Medan. jalan. Iya. Oke, mungkin kita lanjut mungkin dari Bang Jimen sendiri nih. Kalau ngelihat ini dinamika perdiskusian kan artinya udah cukup lama juga ikut diskusi. Kita lihat salah satu apologet Kristen yang mungkin kurang lebih mirip dengan Bang Jimen ya. Dari dulu membela Kristen, tiba-tiba dapat kebenaran, masuk Islam gitu kan. Nah, tapi yang si kawan ini balik dia ke Kristen. Ya kita sebutlah namanya Demian de Kucluk ya. Demian de Kucluk itu kan berapa tahun dia debat wakili Kristen? 3 tahun lebih ya, mau 4 tahun dia wakili Kristen. Iya. Masuk Islam, tiba-tiba sekarang balik. Bang Jimen ngelihatnya tuh gimana tuh? Di Menyan itu berapa kali diskusi sama saya. Dia respect sama saya respect sama dia. Makanya kalau naik ke Komal Itu diskusi waktu gimana tuh? Waktu dia Islam atau waktu lu yang Kristen atau yang mana nih? saya udah Muslim saat ini. Saya baru kenal dia ini saat ini. Baru kenal dia. Waktu lu Bang Jimen udah Muslim, dia balik ke Oneness, udah balik Oneness ya? Oh iya. Iya, Oke. saya tahu juga. Saya dengar. Nah, tetapi saya hanya menyampaikan kepada seperti saudara kita Demian itu, yaitu tadi masuk Islam itu seharusnya jangan setengah-setengah gitu. Karena dalam Islam itu masuk secara kafah. Kafah itu adalah keseluruhan. Mental lu harus pertaruhkan. Materi lu harus pertaruhkan. Cinta yang kau rasa kalau memang bertentangan di jalan Allah harus kau pertaruhkan. Gitu. Dirimu harus kau pertaruhkan, harus berserah diri. Kau kesampingkan hawa nafsumu, kau kesampingkan hawa dagingmu. Ya, namanya itu berserah diri kepada Allah, yaitulah sepenuhnya di hadapan Allah. Tanpa memikirkan hal, fokus pada satu titik, itu Allah, pencipta. Maka ketika ada orang balik lagi dalam kekafiran, ya, saya hanya khawatir kepada saudara itu, ya, ini hanya sarannya, mati secara kafir. Padahal dia pernah sempat memasuki namanya jalan Allah. Ya. Kalau namanya dia itu kafir muslim, tidak masalah sebenarnya menurut saya ya. Tetapi bagaimana kau bisa mengetahui bahwa waktu kau itu kapan gitu? Tiba-tiba ketika kau balik ke kafir, meninggal. Mati secara kafir. Karena yang tahu tentang kematianmu itu kan Allah. Dari mana kau tahu? Justru harusnya ketika kamu masuk Islam, kau pelajari Islam itu. Jika kau contohnya meragukan sesuatu hal tabayun,
Bicarakan kepada orang-orang ahlinya. Siapa? Para ustadz, guru-guru yang memahami Al-Quran dan hadis. Jangan bertanya kepada sesamamu. Sesamamu orang muslim tetapi dia tidak paham Al-Quran hadis. Ada beberapa. Gitu. Sering saya katakan itu kepada saudara-saudara saya mualaf. Gitu. Apa itu? Satu, melihat ajaran Islam itu jangan melihat kepada penganutnya. Apa itu orangnya. Tetapi lihat ajarannya. Baca kitabnya. Ada 2 kitab yang diwariskan oleh Rasulullah kepada kita. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah perkataan Allah. Hadis adalah perkataan baginda Nabi Muhammad SAW. Sunnahnya. Lihat di situ. Konfirmasikan. Jika kau lihat ada seorang muslim. Ya, seorang muslim yang sering sholat. Tiba-tiba. Ya, dia melakukan kejahatan. Apakah dia mewakili ajarannya? Tidak. Karena dia diberikan free will di dalam Islam. Dia diberikan kebebasan untuk memilih apa jalannya. Tetapi ketika dia memilih jalan buruk, Allah menetapkan apa efek dari jalan yang dipilihnya. Dia tidak sama sekali mewakili apa yang diajarkan oleh Islam. Islam itu adalah ajaran rahmat bagi seluruh makhluk. Ya, Nabi Muhammad adalah tauladan kepada makhluk semuanya. Ya, dia tidak pernah mengajari kita untuk sesat, dia tidak pernah mengajari kita menyembah selain Allah. Ya. Semua ajaran Nabi Muhammad adalah ajaran-ajaran yang sebelumnya pernah dibawakan oleh para nabi-nabi sebelumnya, yaitu bertauhid, bertuhan yang esa, mengajarkan hal-hal baik. Gitu. Tetapi harus kita ketahui bahwa kalau hal-hal baik itu hanya berpatokan pada ajaran manusia, kasih, itu omong kosong, tidak akan membawa kita ke surga. Ya. Banyak tuh dari misionaris. Ajaran kita banyak tuh. Tapi pada umumnya ya kembali kayak dulu juga, kita memandang Islam tuh daripada kita Kristen dulu ya, aku Kristen, dan memandang Islam itu sebagaimana orang Islamnya dulu. Nah itulah doktrin ditanamkan daripada umat Kristen. Ketika melihat daripada umat Islam itu, mereka tuh memandang orang-orang di lingkungannya, bagaimana orang melakukan kesalahannya, itu yang kita pandang. Nah saya dulu memikirnya begitu, ajaran Islam ini sebagaimana aku lihat orang-orang gitu, sementara tidak. Islam itu mengajarkan tidak boleh menzolimi, tidak boleh menyakiti, dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika ada yang kudapatkan orang begitu, kupikir aku yang terlalu berlebihan ini dalam urusan agama. Ternyata aku yang terlalu dalam dangkalnya. Kupikir mereka ketika sholat 5 waktu itu menjadikan mereka adalah orang soleh. Tidak, itu suatu kewajiban. Suatu kewajiban itu nggak ada dasarnya. Oh, kamu nih sholat 5 waktu, jadi kamu dasarnya nih adalah orang-orang yang alim. Tidak, itu kewajiban. Kewajiban tuh orang bodoh pintar, selagi dia nggak hilang akal, tetap laksanakan. Waqimus sholah. Nah makanya Allah berfirman kan, di semuanya tuh kita pertaruhkan semuanya. Makanya di surah Al-Ankabut katakan kan bahwasanya jika kita mengharapkan daripada Allah, Allah lebih tahu nanti apa yang diberikan kepada kita. Begitu. Iya. Saya lanjutkan lagi ya Bang. Itu benar semuanya. Hanya saja saya mau lanjutkan bahwa itu tadi ya, saya ambil kesimpulan bahwa ajaran Islam yang saya hina-hina dulu, saya anggap ajaran sesat, justru saya jatuh cinta di dalamnya. Ya, saya jatuh cinta di dalamnya. Jujur, saya jatuh cinta. Saya bisa berani berkata seperti ini. Saya dulu menghina baginda Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya memuliakan dia. Karena kenapa? Akhlak-akhlak yang saya tuduhkan dulu ketika saya masih kafir, justru saya baca tentang kisah kehidupannya, tidak ada tertulis seperti itu. Berarti itu adalah kesimpulan dari pihak kami, gitu. Ya, kira-kira begitu Bang. Izin Bang, saya mau nyapa Bang saya ini. Bang Kores, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecilin. Ya, ini babu nomor 1 sudah masuk guys. Ya, Waduh, jadi, driver gua macam-macam ini. jadi Driver 1. Driver 2 gua kenapa diturunin? ya untung Jimen itu belajarnya dari Jibril tadi ya. Dibilang dari Jibril jadi dapat pencerahan. Kalau belajarnya dari Kores biasanya dapat kegelapan. Ya, bagus. Tolong kalian dua nggak usah berantem dulu, biarlah saudara Jiman dulu, nggak usah berantem, nanti lah masalah supir dengan kernet nanti aja lah. Lanjut Jiman. Ya. Mungkin dari Jimen ada ini nggak yang mau disampaikan buat orang-orang yang sebenarnya dari dulu dong, gua nanya dulu satu. Ya, apa? Nah, men gini men. Iya, besar. Lu dari Kristen ya? Iya. Yesus kan ganteng. Dia rambutnya
kayak abis keramas, jenggot juga diurus, baju putih terus gitu kan. Kenapa ditinggalin loh? Tuhannya ganteng itu loh. Foto-fotonya juga fotogenik di lukisan-lukisannya itu. Malah ditinggalin. Kenapa itu, men? Oke, saya jawab ya Bang, kita jawab jujur ya. Jadi gambar-gambar yang di rumah kami foto Yesus itu ganteng, itu bukan Yesus, itu aktor. Itu aktor. Jadi foto Alah. Jadi foto aktor, kami puja-puja selama itu. Saya pernah berkata sama bapak saya, itu aktor Pak. Daripada foto dia dipampang begitu besar di atas dinding kita itu, lebih baik fotoku pampang di situ. Anakmu lebih ganteng daripada dia Pak. Gitu. Anakmu ini dari benihmu gitu. Jadi saya anggap itu adalah justru itu adalah pemujaan yang berlebihan gitu. Bukankah Tuhan menyatakan janganlah memuji dan memuliakan sesuatu hal yang tidak saya kehendaki gitu. Karena itu jatuhnya berhala. Gitu. Itu aktor. Coba lihat, kenapa foto Yesus itu setiap rumah-rumah orang berbeda-beda tuh wajahnya. Berbeda-beda. Ada hidungnya yang lancip mancung, ada yang mancung tapi tidak lancip, matanya berbeda, warna rambutnya berbeda-beda wajahnya. Beda skincare nggak? Mungkin barangkali. Oh. Tapi pada dasarnya itu adalah jujur ya, itu adalah aktor. Lalu kita memuliakan dengan alasan ini kan hanya media. Kalau hanya media, bukankah di Yohanes 4 itu dijelaskan oleh yang punya foto, yang kita anggap itu adalah Yesus itu sendiri yang foto, menjelaskan bahwa menyembah itu dan berdoa itu kepada roh. Dia itu bukan roh, dia itu berwujud. Wajahnya ada, matanya ada, bulu matanya ada. Gitu kira-kira Bang. Oh, kirain Yesus itu yang difoto aktor dia ya. Aktor itu Bang. Tuh, Ada saya aktor. tersesat. Iya, gitu. Itu aktor. Ada 4, ada apa? Ada empat aktor yang pernah memerankan Yesus, dan foto-foto itu beberapa aktor juga, foto model gitu. Kalau Tunggu dulu. Tahu dari mana itu aktor? Bukan Yesus beneran. Tahu dari mana? Satu dari filmnya itu kan saya telusuri gitu, foto itu saya telusuri wajahnya gitu. Di Google kan kita punya alat canggih sekarang ya. Di dalam foto itu siapa yang memerankan. Kedua, kalau itu memang foto Yesus, justru itu menjelaskan bahwa dia itu bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah bisa dilihat. Hancur dunia ini kalau manusia melihat gitu. Ya. Tuhan itu tidak berwujud manusia. Di foto itu berwujud manusia. Makanya di dalilnya di dalam Bible itu tidak pernah Yesus itu mengatakan bahwa dia itu adalah Tuhan. Justru sebaliknya, Bapaknya adalah Tuhan. Yohanes 4, Yohanes 17 nomor 3. Ya, Kisah Para Rasul, dia adalah hamba. Dalam Islam namanya Abdullah. Maka yang mereka sembah-sembah itu adalah Abdullah. Abdullah bagi Islam, hamba. Gitu. Jadi Mantap pencerahan ini. ya, saya telusuri Bang. Saya berani mempertanggungjawabkan omongan saya. Kalau ada pendeta-pendeta, ya, siapapun dia di dunia ini mengatakan bahwa itu adalah Yesus asli, datanglah. Saya datangi dia. Berikan pembuktian secara ilmiah, otentik sama saya bahwa itu adalah foto Yesus yang asli. Berikan bukti. Begitu dia Bang. Oke, mantap Jimen. Thank you informasinya. Kirain beneran Yesus loh. Ganteng banget. Itu aktor Bang. Aktor. Coba lihat Tuhan. Waduh, saking gantengnya jadi bahan psikores guys saat dia toilet. Luar biasa ini. Julius sama boneka, bre. Hati-hati, bonekanya bau kaporit. Astagfirullah. Ya, bagi teman-teman tunggu ya, ada yang mau naik, ini Oten, si Chris pula yang mau naik. Nanti ya, ini kita lagi nanya-nanya. Nggak apa-apa, biar dia yang nanya ini, biar dia yang nanya Jimin. Oh, boleh. Aku kasih naik. Bang Setama aku turunin dulu ya supaya tampilannya bagus, soalnya supaya layarnya besar. Ya, nanti aku naikin lagi Bang. Nah, Udah gua aja yang turun. Lu lanjut. Ya, Chris ada yang mau ditanyakin? Shalom. Lu nggak ikutan konsili Yesus itu disalibkan karena rencana siapa ya? Kok di sini pula? Jawab dulu lah, salam kalian. Udah nyerocos. Shalom. Ya, Jimin ini Islam atau Kristen? Ini pura-pura Mantan dia. kafir. Sekarang udah Islam, dulu Kristen dia. Pura-pura nggak tahu dia. Pura-pura. Dia tahu kok sebenarnya. Enggak kenal saya ini siapa ini. Sering-sering diskusi kok. Nanya-nanya lagi. Inilah Oten ini tidak pernah jujur gitu.
Ya, berapa kali saya berdiskusi sama dia, berapa kali dia nanya kamu itu dari mana? Aku itu Kamu nggak Muslim kenal atau kau, kau Kristen?" sok terkenal kau, nggak kenal saya lihat kau. Alah, Yalah, kau salam berdiskusi kenal pun lah, nggak tahu salam tidak kenal. ada. Ayo, udah, Kenapa to the kau, point. Apa yang kenapa mau kau kau tanya, jadi, saudara? jadi, Apa yang kenapa mau kau tanya? jadi Islam? To the point, terlalu banyak omongan. To the point, apa yang mau kau tanya? Iya, kenapa kau jadi Islam itu aja? Ya jelas. Satu, Kristen itu tidak pernah diperintahkan oleh Yesus dan Tuhan. Kenapa saya harus Kristen? Selesai. Kenapa kau? Yesus itu juga nggak pernah menceritakan Islam? Oh, memang tidak dia Nah, udah, tapi dia makanya tidak aneh kau tadi katanya Yesus itu nggak bisa menceritakan Islam, Kristen. Iya. Sekarang kau pergi ke tempat yang nggak pernah diceritakan Yesus. Kan koplak kau. Kan lebih Kok parah marah? lagi kau. Ah, lihat, ngamuk nih. Ngamuk dia. Nah, memang betul. Makanya inilah kalau udah Iya, saya jawab, saudaraku. jadi Pelan-pelan, orang jangan mualaf kencang. itu. Ya. Tunggu, aku turunin dulu. Aduh, kerasukan pula nih. Kerasukan, guys. Apa ini? Ya, silakan. Oke, saya jawab ya pertanyaan saudara kita tadi yang masih menyembah foto aktor ya, masih memuliakan foto aktor. Pertama, saudaraku, dia mengatakan bahwa Yesus juga tidak pernah memerintahkan untuk masuk Islam. Jelas, tidak pernah. Karena dia menjelaskan bahwa dia hanya datang untuk pengajaran bagi Bani Israel. Apa itu hukum Taurat? Ya, makanya kami itu bukan umat dari Yesus. Kami umat baginda Nabi Muhammad, tetapi harus digarisbawahi. Ya, pengajaran dia itu sejalan pengajaran-pengajaran Nabi sebelumnya dan pengajaran Nabi Muhammad. Apa itu tauhid? Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa atau Yesus tidak pernah membawa agama. Karenanya manusia membentuk agama satu sama lain dengan hawa nafsunya sendiri pada zaman itu. Nabi Elia pengikutnya ya membentuk sekte agama. Bani Israel pengikut Musa dan pengikut Yesus membentuk satu sekte agama. Allah ingin mereka itu pada satu agama yang mereka ridhoi, yang diridhoi Allah. Satu tempat wadah, apa itu? Al-Islam. Makanya yang di terakhir, Nabi utusan terakhir disampaikannya, inilah agamaku. Agar kita yang tadi, yang mengikuti ya agama-agama sebelumnya masuk ke dalam Al-Islam. Bukankah agama-agama yang lain itu yang dibentuk itu adalah agama buatan manusia, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab. Mana yang lebih harus kau ikuti? Yang dibuat ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab, atau langsung dari Allah? Jadi pakai pemikiran dong. Harus kau ketahui, dia Bani Israel, datang hukumnya untuk kepada Bani Israel. Dia datang menggenapi hukum Taurat, bukan membawa agama. Kami bukan umatnya. Kami bukan Bani Israel, bukan seperti Anda ngaku-ngaku Bani Israel. Kalau kau ngaku-ngaku Bani Israel, baca tuh Wahyu 3 nomor 9, jemaat iblis. Siapa yang berkata Tuhan? Lihatlah jemaat iblis ini mengaku-ngaku dari kaum Yahudi, tapi tidak demikian. Jemaat iblis. Baca itu. Jelas, justru karena kami bukan umatnya Nabi Muhammad, bukan umatnya Isa Al-Masih atau Yesus, ya kami tidak mengikuti dia. Kami hanya percaya diperintahkan, percaya pernah datang kepada Bani Israel. Ya, menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu, mengajak umat manusia untuk bertuhan yang satu, bukan tiga dalam satu. Itu bukan esa, tetapi kesatuan. Harusnya di undang-undang kalau seperti itu, Tuhan kita yang maha kesatuan, bukan maha esa. Tapi nggak apa-apa, mati satu ada dua. Oh, Tapi Oke, mungkin ada lagi tambahan dari, tunggu ya, sebelum aku tutup, sebelum kita lanjut ke diskusi, ya mohon sabar teman-teman, banyak oten yang kepanasan. Ya, aku mau nanya sama Jimen, mungkin ada nggak nasihat buat teman-teman yang udah diskusi, sebenarnya sudah mulai ragu dengan iman Kristennya, tapi nggak berani untuk melangkah karena takut ya. Yang pertama takut pandangan keluarga. Terus yang kedua, kadang-kadang sudah punya keluarga, punya istri gitu kan. Atau yang perempuan sudah punya suami kan dia juga takut gitu. Waduh, kalau dia mualaf nanti gimana sama suaminya? Bisa berabe gitu kan. Nah, banyak orang tuh karena nggak berani melangkah aja. Mungkin ada yang bisa dibagikan buat mereka tuh supaya berani. iya. Pertama saudaraku, masuk dalam Islam itu saya ambil dalilnya itu yang selalu yang diperintahkan Allah, masuklah dalam Islam dalam kafah. Kafah itu adalah keseluruhan. Jadi ketika kamu dalam kafah itu berarti Anda harus
yang mengkesampingkan apa yang menjadi bagian dari dalam dunia ini. Contohnya, ya ketika istrimu atau suamimu tidak menghendaki hal-hal tersebut, maka kau harus berani mengambil resiko. Ya, berikan dulu pemahaman sampai dia itu lelah, sampai kamu lelah. Kalau dia tidak menerimanya, maka kau harus mengambil resiko. Ya, karena kau punya prinsip, kau harus punya prinsip. Apa itu prinsip? Bahwa kehidupan kau nanti di kelak, itu kata Allah, tidak ada yang mampu menyelamatkan kau selain dirimu sendiri di dunia. Selain apa yang kau pilih di dunia, itu yang menyelamatkan kau nanti, yang menentukan kau di akhirat. Ketika kau memilih kau di jalan yang tidak baik, maka Allah tetapkan hal yang tidak baik kepadamu kelak. Bahkan terkadang Allah membayar langsung di dunia kepadamu. Ya, karena dunia ini adalah ujian. Jadi bukan keluargamu, bukan suamimu yang kau cinta-cintai, bukan istrimu yang kau sayang-sayangi nanti yang membuat kamu masuk surga. Dirimu sendiri, pilihanmu, imanmu. Ya. Bukan orang tuamu yang selalu menggendong kau pas kecil. Dia tidak mampu nanti menyelamatkan dirinya aja nanti di hadapan Allah. Dia tidak mampu apalagi menyelamatkan dirimu. Berikan dia pemahaman sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ya, jelaskan seperti apa sama dia. Ya. Belajar, ajak dia belajar bersama-sama tentang Islam. Kalau ada keraguan, mari kita tanya kepada ahlinya. Siapa? Para guru-guru kita, ustadz, ulama. Mereka itu ahli-ahli kitab. Karena di dalam mempelajari Islam ini, apalagi Al-Quran, ada ilmunya. Tidak seperti yang bernama dis itu, yang mengaku-ngaku 13 tahun belajar tentang Islam. Membaca Al-Quran aja dia tidak mampu. Tidak bisa membedakan Rabbihi dengan Rabb. Dia tidak mampu. Nyamar-nyamar. Berbohong, berdusta. Ya, jadi saudaraku, ketika Anda itu mulai ragu dengan agamamu, yaitu kekristenan, harus kau ketahui, Kristen itu siapa yang membentuk, siapa yang melegitimasi, siapa yang memerintahkan. Kalau bukan Tuhan, ngapain Anda masih Kristen? Satu itu. Kedua, kalau di dalam kitab suci Anda tidak pernah Yesus mengaku Tuhan, dan Tuhan tidak pernah mengaku bahwa Yesus itu adalah dirinya, ya, Tuhan sendiri ya, bukan perkataan orang lain, bukan perkataan Paulus, Markus, bukan. Tapi Tuhan tidak pernah mengaku, maka kau tidak pantas untuk mentuhankan dia. Ya. Selamat Ya, malam. tidak pantas. Jadi jangan gara-gara ganteng dituhankan dia. Ya. Iya. Ada lagi Bang Jimen? Sebelum kita kasih oten-oten yang udah kejang-kejang. Ya, sedikit lagi Bang, sedikit lagi. Harus kau ketahui, Tuhan itu harus ada pengakuan dari dirinya. Ya. Tuhan harus ada pengakuan dari dirinya. Kalau ada Tuhan tidak ada pengakuan dari dirinya lalu kita mentuhankan dia, itu bukan Tuhan. Tetapi kita mentuhankan dia yang bukan Tuhan. Ya, itu hantu. Oh, bukan ya? Iya, perjanjian lama. Tuhan itu menyatakan dirinya, akulah Tuhan, maka sembah aku. Sembahlah aku. Akan Tuhan dan firman teman-teman Oke, Israel. siap. Ya. Ya mungkin Begitu. tunggu dulu, Fer. Tolong tertib. Ya. Silakan lanjut. Ya. Jadi Tuhan itu harus mengaku dirinya. Bukan kau kasih jawaban kepada saya, kan Tuhan kan tidak mau sombong, angku. Dia tidak mau mengaku Tuhan. Lah, bagaimana saya bisa mengenal dia kalau dia tidak mengaku? Ya, bagaimana saya bisa mengenal presiden kalau dia tidak menyatakan saya presiden RI Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dan Tiba-tiba mengaku yang benar itu bukan sombong ya. Kayak contoh saya mengaku Iya. sebagai kepala cabang. Loh, apanya saya sombong? Ada aja. Betul. Bagaimana saya mengenal dia kalau dia tidak mengaku? Ya. Ya. Apa menghidupkan orang mati? Jauh sebelum dia udah dilaksanakan oleh orang-orang terdahulu dia. Kenapa tidak dituhankan? Dan satu poin saudaraku, kalau seandainya Yesus itu adalah Tuhan, yang pertama kali yang menyembah dia itu adalah muridnya Ya. dan orang-orang Yahudi. Saudaranya. Ya. Iya, saudaranya. Bahkan keluarganya menyampaikan bahwa dia itu adalah orang yang tidak waras. Ada dalilnya, ada datanya. Saya berani mempertanggungjawabkan. Ya, keluarganya yang dekat dengan dia.
Oke, ini sudah mulai kejang-kejang teman-teman. Mungkin kita sudahi dulu untuk ini ya, sesi ngobrol tentang kesaksian mualaf dari Jimen, dan kita lanjutkan dengan sesi diskusi dengan Oten-Oten ya. Mungkin itu aja, saya tutup dulu untuk kesaksian mualaf ini. Makasih buat Jimen. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Jimen. Oke, sebelum si Ferry ngomong,